Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi dan selamat sore bagi hadirin yang berada di Indonesia. Alhamdulillah kita dipertemukan pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Erianto Nazar selaku atas hukum KBRI Riyadh. Terima kasih saya aturkan kepada seluruh pemateri yang telah hadir. Yang terhormat yang pertama adalah pemateri Dr. Khairul Fahmi, SHMH selaku pakar hukum tenaga tata negara University atau Universitas Andalas. Yang kedua, eh, Dr. Ainul Syamsu SHMH, akademisi dari UIN Jakarta dan praktisi atau advokat aktif. Dan yang ketiga adalah Bapak Wawan Yunarwanto SHMH sebagai selaku mantan Ketua Tim Penuntut Umum KPK. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Ketua PPMI Arab Saudi atau yang mewakili yaitu Saudara Gowi dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar ini. Webinar ini merupakan wujud sinergi antara atas hukum KBRI Riyadh bersama Divisi Kajian Strategis PPMI Arab Saudi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tema yang kami angkat adalah dilema hak prerogatif Presiden. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Erianto Nazar untuk membuka acara ini dan memberikan sambutan hangat kepada seluruh peserta sebelum kita lanjut ke acara diskusinya. Langsung yang mewakili PPMI aja. Oh baik, untuk Ustadz Gowi atau Saudara Gowi, kami persilahkan memberikan sambutan mewakili Ketua PPMI Arab Saudi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara Anda jelas ya, insya Allah ya. Jelas, Ustadz. Baik, Afwan, sebelumnya saya tidak bisa nyala on cam ya, karena kamera laptop saya kebetulan lagi error. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya berupa kesehatan dan juga waktu luang, sehingga akhirnya kita bisa berkumpul pada siang hari di Arab Saudi dan sore hari di Indonesia ini pada webinar kali ini. Yang saya hormati para narasumber kita, Bapak Wawan Yunarwanto SHMH, Bapak Dr. Ainul Syamsu SHMH, Bapak Dr. Khairul Fahmi SMH, serta moderator kita, Bapak Dr. Erianto Nazarli SHMH. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas hukum KBRI Riyadh dan kawan-kawan dari Divisi Kajian Strategis PPMI Arab Saudi yang telah menginisiasi untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita dapat berkumpul ya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, yang dimana kita mengambil tema dilema hak prerogatif presiden antara keadilan dan kepastian hukum, perspektif hukum pidana dan hukum tata negara. Sebenarnya kalau kita lihat tema ini bukan sekedar kajian akademik, tetapi juga isu nyata yang sering menjadi pusat perhatian di publik. Benar ya Pak ya? Oleh karenanya, sehingga banyak akhirnya yang bertanya-tanya, apakah keputusan tersebut adil, apakah sudah sesuai aturan hukum yang berlaku atau tidak. Nah, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari para pakar hukum pidana dan tata negara, agar kita bisa memahami persoalannya dengan lebih jelas. Saya mewakili PPMI Arab Saudi ya, kami berharap diskusi ini dapat membuka wawasan, meluruskan miskonsepsi bagaimana hak prerogatif presiden dapat digunakan secara proporsional, transparan, dan tetap dalam koridor rule of law. Sekian dari saya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Gowi Atamimi. Selanjutnya kita beralih kepada acara kedua yaitu memasuki acara inti diskusi pada siang hari ini. Untuk Bapak Erianto Nazaris selaku atas hukum dan menjadi moderator pada acara diskusi siang ini, kami persilakan untuk mengambil alih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pada hari ini ketiga pemateri. Pertama sekali saya sebut yang dari senior lah ya. Yang senior itu adalah Bapak kandidat doktor
Muhammad Ainul Samsu, SHMH. Beliau ini kebetulan sama-sama kuliah S2 dulu. Cuman beliau kuat untuk S3 di UI, saya tidak kuat. Buktinya beliau itu kuliah S3 sudah 6 tahun ya Mas Ainul ya? Sudah 6 tahun belum selesai-selesai juga. Apa? S3? Ya. Baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Wah, saya ngikutin Pak Eri soal S3-nya. Kira-kira, saya kira mau nunggu 10 tahun nggak tamat dikeluarin. 4 tahun harus selesai. Oh, harus selesai. Ya, insya Allah. Yang kedua itu Mas Wawan Yunarwanto. Ya, jadi Mas Ainul tadi biasa sebagai pengacara kondang dan salah satu pengacara yang berhasil mengubah KUHP terkait makna tentang turut serta. Ya, ini kebetulan pengacaranya siapa yang dari Golkar dulu, Mas Ainul? Setia Novanto. Setia Novanto. Nah, beliau pengacaranya. Kemudian juga anak kesayangan dari Pak Khairul Huda. Kemudian yang kedua, Mas Wawan. Udah masuk Mas Wawan Yunarwanto? Mas Wawan belum masuk, saya kenalkan dulu. Kebetulan beliau itu adalah teman seangkatan masuk kejaksaan. Cuman beda jalur, beliau ke KPK, saya di Gedung Bundar. Nah, insya Allah kita sama-sama untuk menyatu dalam kegiatan hari ini. Kemudian juga yang pemateri ketiga, ya sesuai umur, Khairul Fahmi. Ini junior saya di mana-mana. Junior saya di pesantren, jadi kalau tanya sama Pak Khairul Fahmi ini nanti coba tanya sebagian dengan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Karena ini dulu termasuk lulusan terbaik ini dari pesantren. Nah, kemudian junior juga di kampus di Andalas, satu jurusan, sama-sama tata negara, juga junior di kosan. Jadi ini adik kos lah, itu kira-kira. Sekampung juga. Nah, ini terima kasih kepada pemateri semua dan kami menyampaikan terima kasih kepada PPMI yang mau untuk bekerja sama. Target dari kegiatan ini memang tentu kita memikirkan bagaimana khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di Arab Saudi, begitu juga para PMI yang ada di Arab Saudi. Karena kegiatan ini bukan hanya ke mahasiswa, tapi seluruh PMI kita sebar yang ada di Arab Saudi bisa memahami perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga tidak ada tafsiran segala macam. Ini adalah murni pengayaan ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai nanti di sini setelah materi ini, ayo kita demo presiden. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi ini murni kita melihat secara jernih persoalan yang ada. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada PPMI yang ada di seluruh Arab Saudi yang saya lihat sudah hadir. Ya, walaupun akunnya satu seperti yang disampaikan tadi, tapi isinya ada 10, ada lebih. Yang sudah terbaca bagi saya ini ada yang dari Najran, Majma'ah, Jeddah, Ha'il, RR, Kharaj, Al-Jof. Nah, ini yang kemudian dari King Saud University, kemudian dari IMSU, ya Jamaah Imam, induknya Lipia Jakarta, dan mudah-mudahan akan ada ikut lainnya satu persatu peserta kita hari ini. Tanpa memperpanjang sambutan lagi, mari kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Saya perkenalkan narasumber yang pertama terlebih dahulu, yaitu Dr. Khairul Fahmi. Nah, ini saya share nanti, ini beliau ya, CV beliau panjang nih. Saya pun juga susah membacanya ini. Nah, jadi yang penting beliau itu adalah salah satu panelis pemilihan presiden. Panelis pemilihan presiden kemarin. Dan kalau mencari buku tentang pemilu, nah beliau ini bosnya. Karena fokus beliau itu adalah tentang pemilu dan tata negara. Banyak tulisannya di media Indonesia, di Kompas. Cuman dibagi sedikit presentasinya untuk seniornya belum ada. Ya mudah-mudahan ke depan ada rasa terima kasihnya. Baik, silakan kepada pemateri Dr. Khairul Fahmi. Salam, dipersilakan. Terima kasih, Erianto. Saya panggil udah nih, Bang Ainur Samsu ya. Ini banyak lapis senior nih dari ini sama saya nih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Atase, Erianto, Bapak narasumber yang sudah hadir, Pak Ainur Samsu,
pengurus PPMI, dan semua hadirin ya, adik-adik mahasiswa yang hadir di kesempatan ini. Ini ramai sekali saya lihat nih. Terima kasih Pak Atase sudah mengundang saya untuk hadir di forum ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Eri, saya ini banyak hubungannya dengan Pak Atase ini. Jadi yang diundang nih Pak Ainul yang punya kaitan aja dengan beliau nih. Tapi yang paling tebal tuh hubungannya saya dengan beliau ya, karena sekampung iya, satu alma mater pondok juga iya, Fakultas Hukum iya, dan banyak lagi ya. Tapi kalau nanti ada yang bertanya dalam bahasa Arab, nanti yang translatornya itu Pak Irianto. Baik, terima kasih. Saya langsung aja, ini sudah di posisi pukul 16.38 kalau di sini. Mudah-mudahan saya tidak akan berpanjang, nanti hanya akan saya jelaskan beberapa poin-poin penting. Mudah-mudahan bisa diskusi lebih jauh nanti, diskusi dengan Bapak Ibu, adik-adik semua berkaitan dengan hak prerogatif presiden ya di bidang judisial. Saya memberi ini presentasinya, judulnya adalah hak prerogatif presiden di bidang judisial. Saya mohon maaf, Dairi tidak bisa share presentasi di sini ya, karena saya tidak menggunakan laptop nih. Nanti insya Allah saya share aja ininya, PPT-nya. Pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita, memang presiden itu secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 konstitusi kita, yaitu UUD 45. Dan dalam lingkup kekuasaan itulah sebetulnya, kalau muncul pertanyaan, apa sih batas kekuasaan presiden itu? Ya, kalau secara umum bisa dinyatakan bahwa kekuasaan presiden itu sangat luas, ya, mencakup di ranah kekuasaan pemerintahan di pasal 4 ayat 1 itu, kekuasaan legislasi di pasal 20, ya memang di pasal 20 konstitusi kita itu kan dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi undang-undang itu tidak akan jadi undang-undang kalau dia tidak mendapatkan persetujuan bersama presiden dan DPR. Jadi separuh kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah kekuasaan presiden. Itu kira-kira kekuasaan presiden di bidang legislasi. Gitu juga dengan kekuasaan di bidang yudisial. Nah, ini yang mungkin fokus kita hari ini. Dan banyak lagi ya lingkup kekuasaan presiden itu. Jadi kalau pakai teori klasik pemisahan kekuasaan itu, kekuasaan presiden itu mencakup kekuasaan di bidang pemerintahan, sebagian di kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislasi, dan juga memiliki kekuasaan di bidang yudisial. Dalam hari ini adalah pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Itu masuk kategori yang oleh Profesor bagaimana disebut dengan kekuasaan presiden di bidang yudisial. Saya kira fokus kita ada di situ. Kalau kita rujuk lebih jauh, kita baca konstitusi kita lebih detail, itu tegas ya, wewenang presiden di bidang yudisial itu dinyatakan dalam pasal 18 konstitusi kita. Di ayat 1 dikatakan presiden memiliki gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberikan amnesti abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada 4 kategori lingkup wewenang presiden atau hak prerogatif presiden di bidang yudisial itu: gerasi, rehabilitasi, dan dua-duanya adalah atas pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua adalah amnesti dan abolisi, dan keduanya adalah atas pertimbangan DPR. Saya ingin secara konseptual dulu ya, masing-masing itu ya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tidak background hukum, karena tadi kalau Ghazi dia alumni Fakultas Hukum Brawijaya ya, saya kira sudah banyaklah bersinggungan dengan materi ini, apalagi kalau juga hukum tata negara. Bagi yang tidak backgroundnya hukum tata negara ataupun hukum, 4 hal ini adalah instrumen yang berbeda satu sama lain dalam konteks hak presiden itu. Yang sering kita dengar itu adalah gerasi. Gerasi itu adalah hak presiden untuk memberikan pengampunan berupa bisa perubahan, bisa peringanan, bisa pengurangan dari hukuman pidana yang dijatuhkan ke orang tertentu. Jadi presiden bisa saja berdasarkan hak konstitusional itu untuk melakukan pengurangan itu yang disebut dengan gerasi. Yang kedua, presiden juga bisa memberikan yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah hak presiden untuk mengembalikan seseorang pada kedudukan semula sebelum dia jatuh pidana. Jadi konteksnya kalau gerasi itulah pengampunan berupa pengurangan, kalau rehabilitasi itu adalah pengembalian pada keadaan semula atau kedudukan semula dari orang yang jatuh pidana. Konsekuensi hukumnya beda. Kalau gerasi itu berupa pengurangan pidana, dia tetap sebagai terpidana. Kalau rehabilitasi, dia tidak lagi berstatus sebagai terpidana ketika mendapatkan itu. Jadi ada konsekuensi hukum yang berbeda dari dua hak yang diberikan. Dan yang ketiga adalah abolisi amnesti ya. Abolisi amnesti itu adalah pengampunan sifatnya lebih politik. Kalau gerasi dan rehabilitasi itu lebih kepada pemberian hak presiden di ranah yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang berkaitan dengan Mahkamah Agung karena sudah ada putusan. Tapi kalau amnesti abolisi itu adalah hak yang berkaitan dengan peniadaan sifat pidana dari orang tertentu, jadi diampuni. Kayak kemarin itu kalau teman-teman mahasiswa baca berita, presiden memberikan abolisi dan amnesti terhadap lebih kurang 1.100-an orang, termasuk di situ adalah mantan sekjen PDI Perjuangan, sekarang masih sekjen ya, Hasto, dan juga mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dua-duanya juga mendapatkan abolisi diberikan kepada Tom Lembong, amnesti diberikan kepada Hasto. Itu dua hal berbeda.
Amnesti abolisi adalah dua mekanisme yang disediakan presiden, yang dimiliki oleh presiden, yang diberikan atas pertimbangan DPR. Jadi sifatnya lebih politis. Kalau yang dua pertama tadi itu sifatnya lebih kepada hukum. Apa yang ada di balik itu? Kalau kita lihat ya, kalau abolisi dan amnesti yang mesti diberikan atas pertimbangan presiden itu bisa dirujuk kepada undang-undang nomor 11 tahun undang-undang darurat 11 tahun 1954 yang sampai sekarang belum pernah diubah. Presiden boleh memberikan amnesti abolisi itu dengan pertimbangan yang di undang-undang itu disebut dengan istilah kepentingan negara. Jadi kalau atas kepentingan negara, presiden bisa memberikan amnesti abolisi. Namun tidak ada penjelasan lebih jauh konsepnya apa. Dan dalam sejarah Republik kita, semua presiden semuanya pernah mengeluarkan abolisi dan amnesti itu pernah. Tetapi lebih banyak hal-hal berkaitan dengan konflik rekonsiliasi nasional, lebih ke situ sebetulnya, ya. Dan sejauh yang saya baca dan saya ketahui dan saya pelajari, kasus yang presiden memberikan amnesti abolisi dalam kasus korupsi baru kemarin. Kalau sebelum itu konflik Aceh misalkan ya, atau dulu DITI, atau sifatnya lebih konflik yang berkaitan antara hubungan politik antara pusat dan daerah, yang mungkin sebagian dianggap sebagai pemberontak, lalu kemudian untuk rekonsiliasi nasional diberikan namanya amnesti. Begitu juga dengan sebagian pejuang-pejuang kemerdekaan Aceh GAM ya, itu juga diberikan itu. Yang berbeda dalam perkembangannya adalah kepentingan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat tahun 1954 itu dimaknai secara lebih bebas sebetulnya oleh presiden, termasuk terakhir itu memberikan amnesti abolisi kepada terpidana orang yang merasa melakukan tindak pidana korupsi. Saya kemarin itu mencoba menyumbangkan tulisan juga sebetulnya diary ya teman-teman sekalian ya, tapi karena memang dinamika agak beda ya arah sekarang itu dalam konteks menilai kasus ini, sehingga hal-hal yang sebetulnya kurang patut diberikan tapi diberikan ya, sekalipun secara hukum itu akan memunculkan kontroversi. Namun di banyak komentar ahli-ahli hukum, saya lihat termasuk Profesor Mahfud MD, beliau juga tidak termasuk orang yang mengkritik itu, atau dalam konteks menerima keputusan presiden untuk memberikan amnesti abolisi kepada Sekjen PDI Perjuangan juga atau Lembong dan 1000-an lebih orang yang ketika itu bersamaan diberikan oleh Presiden Prabowo. Dan terbaru itu adalah pemberian rehabilitasi ya yang diberikan oleh presiden itu kepada mantan dirut ASDP dalam kasus korupsi yang menimpa yang bersangkutan, dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tapi oleh presiden itu diberikan yang namanya rehabilitasi. Kalau kita ingin dalami lebih jauh, apa sih sebetulnya di balik ya rasionalitas politik hukum hak prerogatif di bidang judisial itu? Saya mencoba melihat ada beberapa paling tidak 3 poin di balik politik hukum itu. Pertama, sebagai koreksi kemanusiaan terhadap kekerasan hukum formalistik. Sadar atau tidak sebetulnya cara kita berhukum itu kan sangat formalistik ya, sangat positivistik, apalagi hukum pidana. Saya kira diary dan Bapak Ibu yang fokus di tugas-tugas pidana itu pasti sangat-sangat positivistik di situ, karena mendudukkan unsur seseorang melakukan tindak pidana itu pasti berdasarkan kepada keterpenuhan unsur-unsur yang ada di pasal itu. Soal apakah kemudian secara substansinya itu betul-betul terpenuhi atau tidak, itu soal yang saya kira di posisi kedua. Yang penting unsur perbuatan itu terpenuhi atau tidak. Maka oleh karena cara penegakan hukum yang seperti itu, maka mungkin saja yang terjadi apa yang disebut dengan kekerasan hukum. Mungkin secara substansi dia tidak terlibat langsung ataupun tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan sebagai tindak pidana itu, namun bisa saja dia itu tetap dihukum dengan kesalahan yang secara formal pemenuhan unsur itu terpenuhi. Oleh karena itu, ketika orang yang seperti itu dinyatakan bersalah, maka bisa saja hak prerogatif presiden ini dianggap sebagai bagian dari mekanisme koreksi terhadap proses hukum yang seperti itu. Yang kedua, ini soal cara untuk atau instrumen untuk stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional. Contoh ya, orang-orang pernah terlibat PRRI, orang-orang pernah terlibat Permesta, orang-orang pernah terlibat GAM, orang-orang pernah terlibat juga di perjuangan reformasi 98 misalkan ya. Itu kan ditangkap karena atas dasar tuduhan melakukan tindak pidana yang sifatnya politik. Maka ketika hendak menyelesaikan konflik yang seperti itu, salah satu langkah yang diambil adalah presiden menggunakan instrumen berupa amnesti itu. Maka dalam konteks itu keberadaan amnesti itu bisa dianggap sebagai instrumen stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional. Jadi sifatnya lebih ke politik ya. Yang ketiga, politik hukumnya itu hak-hak prerogatif yang tadi itu bisa sebagai ruang untuk memperbaiki kesalahan proses peradilan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mungkinkah peradilan kita itu salah? Bisa saja. Kan tidak ada juga yang menggaransi bahwa peradilan itu selalu benar memutus orang bersalah. Belum tentu juga benar. Karena bagaimanapun hari ini kita harus akui bahwa penegakan hukum kita itu kan tidak juga baik-baik juga semuanya. Karena yang jadi hakim manusia, ada manusianya yang lurus, ada juga yang bengkok, ada yang hakim yang tertangkap juga disogok dalam kasusnya. Oleh karena itu
bagaimana cara membenahi yang seperti itu, atau bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Salah satunya adalah instrumen hak presiden di bidang yudisial ini. Saya kira itu yang ada di balik kenapa kebijakan hukum itu diadopsi dalam konstitusi kita, dan kenapa dia harus dipertahankan sampai hari ini, yang tadi itu. Lalu, walaupun dengan tujuan baik tadi itu ya, hari ini sebenarnya berkembang kritik ya, apalagi dengan pemberian amnesti, abolisi kepada terpidana korupsi, dan juga kemarin rehabilitasi terhadap terpidana korupsi ya. Saya mencoba memetakan paling tidak ada 5 isu ya, atau kritik konstitusional penggunaan hak prerogatif presiden itu. Pertama, adanya potensi intervensi politik terhadap proses peradilan dan lembaga peradilan. Apakah instrumen hak prerogatif presiden itu bisa digunakan sebagai alat intervensi politik? Ya bisa saja. Ya, mungkin kasus Sekjen PDIP sama Tom Lembong misalkan ya, itu kan apakah menurut KPK itu kan secara unsurnya terpenuhi. Pengadilan juga sudah mengatakan bahwa bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tapi PDI Perjuangan ketua umumnya Bu Mega itu kan begitu getol ya melawan itu dan melakukan lobby dan segala macamnya, sehingga itu dianggap sebagai gangguan juga. Ada stabilitas yang terganggu akibat belum rekonsiliasinya kekuatan politik itu, sehingga presiden menggunakan itu. Dalam konteks ini bisa saja itu dianggap sebagai intervensi terhadap proses peradilan. Apalagi putusan itu kan belum ingkrah. Sementara amnesti abolisi sudah diberikan oleh presiden. Yang kedua, penggunaan hak presiden di bidang judisial itu bisa dianggap mengganggu kepastian proses peradilan. Itu yang juga berkembang ya di beberapa hal, komentar-komentar yang saya lihat dari perkembangannya ada itu. Yang ketiga, bisa saja memunculkan ketidakpastian terhadap proses peradilan. Kenapa nak pasti? Ya ini sudah sedang berperkara, diputus bersalah, masih dalam putusan tingkat pertama, lalu keluar rehabilitasi presiden atau keluar amnestinya presiden. Itu kan akan mengganggu yang namanya kepastian tadi itu. Dan yang keempat, juga muncul isu berkaitan dengan adanya risiko penyalahgunaan wewenang ya, karena tidak ada pengawasan. Siapa ngawasi presiden dalam pemberian hak itu? Yang ada itu mungkin pemberian amnesti abolisi itu pertimbangan DPR. Yang namanya pertimbangan, dia kan tidak mengikat secara hukum. Kalau DPR memberikan pertimbangan bahwa silakan presiden memberikan amnesti, presiden akan jalan. Kalau DPR mengatakan tidak usah atau memberikan pertimbangan tidak usah memberikan amnesti abolisi, ya DPR apakah presiden tetap bisa jalan? Bisa aja jalan. Yang namanya pertimbangan beda dengan persetujuan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap pemberian gerasi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu sama sekali tidak tersedia. Seperti tadi saya sampaikan, amnesti abolisi misalkan, itu kan dasarnya adalah Undang-Undang Darurat tahun 54. Sampai sekarang belum ada pembaharuan sama sekali. Harusnya ukuran-ukuran itu harus ada ya, sehingga jelas indikator yang digunakan presiden ketika hendak menggunakan hak yang 4 itu. Terakhir, konflik antara rasa keadilan hukum dan keadilan substantif. Bapak Ibu, saya termasuk yang ini ya, di satu sisi memaklumi sikap presiden itu, di sisi lain juga mengkritiknya. Kemarin waktu sikap presiden memberikan amnesti abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong dan 1000-an lebih itu, saya menganggap ini gimana presiden kok bisa memberikan hak seperti itu kepada kasus yang seperti ini? Ya kan kasusnya gak terang-benderang. Apalagi kayak kasus Hasto yang melibatkan Harun Masiku itu ya, saya cukup mengikuti kasus itu. Maka bagi saya kurang logis sebetulnya untuk hal yang seperti itu diberikan yang namanya amnesti. Namun saya kembali ke yang tadi itu, apa kritik yang berbenturan itu sebenarnya apa? Bisa kita lihat juga dalam kasus SDP misalkan. SDP itu hakim yang disenting kan mengatakan itu adalah keputusan bisnis. Kalau konteks putusan bisnis kan tidak boleh dihukum sebetulnya, kecuali kalau dia mengambil keputusan itu melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan itu yang baik, itu baru kemudian dihukum. Kan dissenting opinion itu kan keluar dari situ ya. Lagi pula saya mohon maaf nih Bang Eri, saya belum baca detail putusan pengadilan yang berkaitan di ASDP itu ya. Tapi dari berbagai berita yang saya baca itu, ASDP itu kan di masa kepemimpinannya ini kan bagus, untung naik sekian kali lipat dan segala macamnya. Artinya dari segi dia mengelola dia bagus gitu. Orang melihat ya dalam kasus di Rut ASDP itu, kalau dia memimpin ASDP yang awalnya di posisi yang tidak bagus, lalu kemudian baik, dapat keuntungan sebagai sebuah perusahaan negara, harusnya dia nggak dihukum. Memang substansi keadilan menuntut kita bersikap seperti itu. Tapi oleh teman-teman jaksa menganggap bahwa secara hukum unsur kesalahan dia terpenuhi. Maka di sini yang namanya konflik keadilan hukum dan keadilan substantif tadi itu. Yang kadang-kadang dalam konteks penegakan hukum korupsi itu yang sering ya berhadapan atau berkonflik itu. Itu saya kira beberapa isu ya yang sering muncul dan didiskusikan itu. Terakhir saya ingin ini, gimana harusnya ke depan ya? Kalau kita melihat bahwa penggunaan hak prerogatif ini selalu memunculkan debatable itu, saya melihat memang perlu yang namanya transparansi ya, perlu ada keterbukaan berkaitan alasan penggunaan hak prerogatif presiden di bidang judisial. Kalau keterbukaan itu bentuknya gimana?
kita ketika Presiden memberikan amnesti abolisi kemarin itu kan Menteri Hukum kan menyampaikan alasannya ada kepentingan negara, tapi detailnya kan kita nggak tahu. Keterbukaan di sini bisa saja dengan cara ada partisipasi juga, ada uji kelayakan terhadap sikap Presiden itu. Jadi kalau Presiden memberikan amnesti abolisi, seharusnya untuk alasan transparansi dan transparansi pertimbangan memberikan amnesti abolisi itu, bagus di DPR itu dibuka aja sekalian. Jadi secara terbuka apa alasan, lalu kemudian DPR memberikan pertimbangan juga secara terbuka terhadap alasan pemberian amnesti abolisi itu, sehingga kontrol terhadap penggunaan hak itu betul-betul bisa digunakan secara baik atau dilakukan secara baik. Kalau tidak, ya kita akan masih dalam posisi ini gimana nih, ini intervensi politik kah atau Presiden dalam rangka memperbaiki kesalahan, kita kan nggak tahu ya. Mungkin di situ mekanisme yang memungkinkan untuk menguji itu. Dan juga perlu sebetulnya sebuah mekanisme atau standar objektif lah ya untuk pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu. Bapak Ibu, kita ingat mungkin Presiden itu kan juga punya wewenang untuk membentuk namanya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Perpu itu kan sama dengan undang-undang yang dikeluarkan dalam kondisi darurat, levelnya undang-undang. Walaupun Presiden punya hak prerogatif menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, Presiden juga tidak bisa seenaknya mengeluarkan perpu. Dia mesti punya alasan-alasan. Nah, itu oleh Mahkamah Konstitusi diberikan kriterianya. Ketika hukum yang ada tidak bisa menjawab problem yang ada, atau kemudian yang kedua adalah materi yang akan diatur di dalamnya itu tidak bisa dibuat dalam skema pembentukan undang biasa. Saya kira logika yang dipakai untuk memberikan kriteria pembentukan Perpu sebagai undang-undang darurat juga bisa aja digunakan sebagai kriteria penggunaan hak Presiden dalam memberikan gerasi, amnesti, abolisi. Contoh kita beri ya, Presiden boleh berikan gerasi, amnesti, alasannya apa? Maka jalannya menurut saya di sini, undang-undang darurat itu sudah mesti di upgrade ya. Di undang-undang itu perlu dibikin kriteria-kriteria yang lebih jelas. Apakah untuk kasus-kasus yang merugikan negara, dalam kasus korupsi misalkan, apakah layak diberikan yang namanya amnesti, abolisi? Nah, ini saya kira perlu, sehingga dengan kriteria itu akan bisa kepastian pemberian amnesti abolisi itu bisa dijaga. Kemudian orang tidak lagi curiga dengan Presiden yang mengambil sikap berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Yang ketiga, kalau Presiden betul-betul dalam kerangka katakanlah ada kekeliruan misalkan dalam penegakan hukum, atau mungkin hukuman dijatuhkan itu tidak berlawanan sebetulnya dengan rasa keadilan substantif kita, lalu Presiden mencoba untuk membenahinya, ya tidak apa-apa. Yang penting adalah ada kriteria yang secara garis besar diberikan dalam undang-undang itu, interpretasi lebih jauh bagaimana itu diturunkan, itulah yang diberikan ruang kepada Presiden. Jadi sudah perlu sebetulnya undang-undang darurat itu diganti, bikin undang-undang baru, dan di dalamnya itu dibikin kriteria-kriteria yang secara umum itu bisa menjadi panduan bagi Presiden dalam penggunaan hak, gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu. Saya kira itu sebagai hantaran diskusi, Bang Heri, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti kita masih punya waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pengantar yang sangat mendalam dari Ustadz Dr. Khairul Fahmi. Ya, ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan semua pada dicatat poinnya, nanti juga dipertanyakan. Nah, karena beliau itu nggak boleh pergi sebelum selesai menjawab semua. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu kepada materi berikutnya, yang kedua, yaitu Bapak Wawan Yunarwanto, SHMH, udah join? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadir juga akhirnya di Arab Bisa Saudi. terdengar? Oke, nggak kelihatan wajahnya, wajah gantengnya jangan di TV aja, di sini kelihatan. Waduh, sebentar. Sudahkah kelihatan? Belum. Nah, sambil beliau memperbaiki laptopnya, ya, beliau ini mungkin ada 10 tahun apa 12 tahun ini di KPK. Jadi dulu sejak tahun 2011 kalau nggak salah, bergabung ke KPK. Saya juga ikut ramai bersama-sama, tapi saya nggak lulus. Akhirnya saya gitu mundur, beliau di KPK. Nah, beliau ini sudah malang melintang nih kalau dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Tentu sisi kita agak sedikit berbeda ya tadi dari sisi Bapak Dr. Khairul Fahmi dari sisi hukum tata negara. Nah, bagi kita tentu, kalau bagi saya sendiri misalnya, tentu agak sejalan dengan pandangan Mas Yunarwanto. Tapi bagaimana detailnya kita dengar paparan beliau selaku praktisi hukum yang langsung menangani kasus-kasus besar, yang sempat juga korban kemarin, kasusnya Hasto dan kasusnya Dirut ASDP. Demikian Mas, silakan Mas, kalau nggak kelihatan wajah gimana lagi?
Nih, jadi ada trouble di kamera saya ini. Mungkin sambil Dilanjut. menunggu perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Uda Erianto. Yang saya hormati para narasumber yang hadir, yang memberikan materi di sore ini. Yang saya hormati peserta dari meskipun kita berjauhan, semoga bisa saling bersilaturahmi dengan forum ini. Rekan-rekan hadirin, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, tadi sudah disampaikan oleh Uda Iri bahwa forum ini adalah forum yang sangat penting untuk kita berdiskusi terkait dengan tema-tema yang terkini. Jadi kebetulan saya seperti disampaikan Uda Iri tadi bahwa saya pernah bertugas di KPK dan sekarang sudah kembali ke Kejaksaan dan kemudian penugasan lagi ke Kementerian Pekerjaan Umum. Saya bertugas di KPK selama 12 tahun dan kebetulan mendapatkan amanah untuk menangani perkara yang tadi sudah disinggung, perkara Hasto Kristianto, dan sempat juga terakhir perkara sebelum saya balik ke Kejaksaan itu perkara ASDP. Izin saya mau ada paparan yang ingin saya share, mungkin semoga bisa terlihat. Apakah terlihat? Belum. Coba share ke saya dulu dah. Oke, siap. Sebentar saya ini kan dulu saya masukkan. Oke. Bentar. Udah kelihatan? Udah Pak, udah kelihatan. Oke. Udah Mas? Baik, rekan-rekan sekalian, jadi tadi pembicara pertama membahas mengenai dari sisi bagaimana rehabilitasi, abolisi, gerasi, segala macam. Saya coba masuk pada penanganan perkaranya terkait dengan yang sudah saya sidangkan di perkara Hasto dan perkara SDP. Jadi tadi sudah disinggung bahwa perkara ini adalah dua-duanya perkara korupsi, meskipun di situ suap karena dimasuk dalam undang-undang korupsi sehingga kemudian dikategorikan sebagai perkara korupsi. Biar bisa lagi, udah. Ini sudah saya jadikan host. Bisa nggak? Sudah ya? Oke. Oke, baik. Jadi perkara Hasto itu berawal dari perkara tahun 2020, yaitu suap terhadap komisioner KPU atas nama Wahyu Setiawan, yang kemudian di tahun 2020 tersebut yang Wahyu Setiawan kemudian beberapa orang telah disidangkan dan kemudian sudah inkrah, dan kemudian ada satu orang yang masih dalam pencarian, yaitu salah satu pemberi atas nama Harun Masiku dengan status DPO, sehingga kemudian perkara ini masih berjalan di penyidikan atas nama Harun Masiku. Kemudian di tahun 2025, akhir 2024, awal 2025 itu ada pengembangan di mana ada indikasi ada keterlibatan pemberi suap oleh
Sekjen PDIP. Sehingga kemudian dikembangkan dan ditetapkan tersangka dengan pasal sangkaan pasal 21 merintangi penyidikan dan menggagalkan penyidikan, mencegah penyidikan dan penyidikan, dan kedua pasal 5 yaitu memberi suap kepada komisioner KPU atas nama Wahyu Setiawan. Jadi hilang ya. Masih kelihatan. Mas aja langsung yang kendaliin ininya. Oke, saya nggak kelihatan soalnya. Oke, kelihatan ya. Halaman berapa tuh sekarang? Nah, sebentar. Oke, baik, lanjutkan. Kemudian perkara bergulir di persidangan, dakwaan sesuai dengan sangkaan, yaitu pasal 21 dakwaan pertama, perbuatan mencegah, kemudian perbuatan merintangi, menghalangi penyidikan. Dan kemudian pasal 5, yaitu memberi suap kepada komisioner KPU. Kemudian dengan sama pembuktian dan kemudian tuntutan dilakukan sama kami sebagai dalam pembuktian bahwa penuntut umum yakin berdasarkan bukti di persidangan bahwa Hasto Kristianto telah melakukan perbuatan mencegah penyidikan, yaitu kalau dalam pasal 21 ada beberapa perbuatan itu mencegah. Mencegah itu memerintahkan untuk menenggelamkan HP milik Harun Masiku dengan tujuan agar pelacakan Harun Masiku tidak dapat diketahui, dan kemudian berlanjut pada perbuatan merintangi, yaitu pada waktu bulan Juni 2025, April 2025 ada perbuatan bahwa yang bersangkutan memerintahkan stafnya atau ajudannya untuk kemudian menenggelamkan HP-nya agar tidak dapat terlacak komunikasi-komunikasi yang ada dalam HP tersebut. Sehingga dalam atas dasar fakta itu kami penuntut umum yakin bahwa perbuatan pasal 21 ini dapat dibuktikan. Kemudian untuk pasal 5 pemberi suap, penuntut juga yakin bahwa ada pemberian suap kepada komisioner KPU untuk meloloskan Harun Masiku sebagai calon terpilih di Dapil Sumsel 1. Nah, atas dasar kemudian kami menuntut yang bersangkutan untuk dipidana selama 7 tahun dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Kemudian atas putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dinyatakan terbukti memberi suap. Pasal 5 terbukti, namun tidak terbukti di pasal 21. Sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Serta denda sebesar 250 juta rupiah. Kemudian atas putusan tersebut, penuntut umum menyatakan upaya hukum banding. Di sini nampak pada tanggal 31 Juli 2025, kami menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi DKI mengeluarkan penetapan penahanan dalam tingkat banding. Nah, kemudian di tanggal 1-nya, Presiden memberikan amnesti berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti per tanggal 1 Agustus 2025. Per tanggal itulah kemudian kami JPU mengeluarkan Hasto Kristianto dari tahanan. Sebagaimana bunyi dalam Kepres tersebut. Selanjutnya, ini untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, ASDP, kebetulan saya juga ikut dalam kasus tersebut. Secara ringkas dapat kami sampaikan, jadi kalau tadi yang kasus pertama tadi adalah kasus terkait dengan suap, ini terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, di mana terdapat akuisisi
Jadi ASDP ini akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan atau PT yang bernama Jembatan Nusantara, di mana Jembatan Nusantara ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyeberangan ferry. Nah, akuisisi ini tentunya sebelum dilakukan akuisisi dilakukan beberapa upaya-upaya, dan namanya KSU. KSU itu kerjasama operasional usaha. Jadi sebelum akuisisi kemudian diberikan kerjasama dulu, dan di situ dinilai apakah perusahaan ini layak untuk dilakukan akuisisi. Kemudian dalam kegiatan upaya-upaya penjajakan untuk akuisisi ini ada beberapa perbuatan yang kita nilai sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu ada melakukan perubahan keputusan direksi untuk mempermudah proses KSU dan akuisisi, di mana setelah dilakukan akuisisi kemudian peraturan ini dikembalikan pada semulanya. Jadi kami menilai ada mens rea, ada perbuatan, ada kesengajaan yang kemudian itu mengarah pada merekayasa aturan sehingga memudahkan untuk dilakukan akuisisi dengan mengurangi beberapa syarat yang harus ada di dalam aturan. Nah, setelah akuisisi, aturan ini dikembalikan pada aturan yang sebelumnya. Jadi kelihatan sekali mens rea-nya bahwa ada upaya untuk kemudian mencarikan alasan untuk dilakukan akuisisi atas perusahaan Jembatan Nusantara ini. Yang kedua, tanpa ada persetujuan dari komisaris telah melakukan KSU, kerjasama usaha dengan PT Jembatan Nusantara. Nah, di jembatan pada semasa KSU ini ada beberapa perbuatan yang kemudian itu mengarah bahwa ini ada upaya-upaya untuk memberikan semacam legitimasi bahwa perusahaan ini layak untuk dilakukan akuisisi. Namun upaya-upaya ini sebenarnya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ini kami nilai sebagai satu perbuatan yang itu mens rea, bahwa itu ada kesengajaan untuk kemudian menutupi fakta yang sebenarnya. Kemudian ada juga KJPP, penilaian oleh jasa penilai publik yang kemudian itu tidak sesuai dengan fisiknya. Jadi nilai yang disampaikan dalam penghitungan itu tidak sesuai dengan fisik itu, sehingga nilai jaminan atau appraisal atas nilai asli itu tidak sesuai dengan nilai akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP. Nah, dakwaan yang kami sampaikan di persidangan, dakwaan pasal 2 ayat 1, atau dakwaan kedua pasal 3. Yang pertama adalah melawan hukum, seperti yang saya uraikan tadi, bahwa ada perbuatan-perbuatan yang kita duga bahwa itu adalah perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, dan itu melanggar baik secara formil maupun secara material. Dan kemudian yang ketiga adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada jabatan sebagai direktur utama pada PT ASDP Ferry. Nah, dakwaan pertama adalah pasal 2 dan dakwaan kedua adalah pasal 3. Kemudian dengan berjalannya persidangan, kami penuntut umum meyakini berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa 3 terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, yaitu Direktur Utama SDP atas nama Ira Puspadewi, kemudian terdakwa 2 atas nama Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 atas nama dari MAJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2, sehingga kami minta pada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 8 tahun 6 bulan dan terdakwa 2 dan 3 8 tahun. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kenapa? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dalam penjatuhan tuntutan pidana ini tidak dibebankan uang pengganti. Jadi kalau rekan-rekan yang background-nya sarjana hukum pasti paham bahwa di dalam korupsi ada namanya, di pasal 18 itu ada namanya uang pengganti. Nah, uang pengganti ini dibebankan sebanyak yang dia nikmati, yang dia peroleh, sehingga situ harus dibebankan untuk dibayarkan kepada negara untuk dalam rangka aset recovery, pengembalian kerugian kepada negara. Nah, di dalam tuntutan ini kenapa kita sampaikan adanya uang pengganti? Karena dalam fakta persidangan, kerugian negara sebesar 1,2 triliun itu masuk pada dinikmati oleh PT Jembatan Nusantara. Dalam ini ada tersangka lain yang kemudian belum diajukan di persidangan, yang itu
berdasarkan fakta persidangan yang bersangkutan yang menikmati atau memperoleh keuntungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut di atas. Kemudian atas tuntutan kami, majelis hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah terdakwa 1, intinya terbukti para terdakwa terbukti rasa yakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda 500 juta rupiah. Sedangkan untuk terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing pidana penjara selama 4 tahun. Nah, sebagaimana yang sudah mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat di media bahwa terdapat dissenting opinion oleh undang-undangnya sekarang majelis, di mana hakim ketua majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini masuk pada ranah business judgment rule atau BJR, sehingga atas perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan pidana. Di samping itu, pertimbangan berikutnya adalah bahwa tidak ada penghitungan kerugian negara dari yang di internal KPK. Itu juga menjadi pertimbangan bahwa kemudian sebenarnya tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para terdakwa ini. Sedangkan yang ketiga adalah pertimbangan adalah bahwa para terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan atas perbuatan yang dilakukan. Nah, kemudian jadi majelis hakim menyatakan bahwa yang terbukti adalah pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Kemudian ada dissenting yang pada intinya seperti yang saya sampaikan tadi, ada kebijakan internal perusahaan, kemudian ada persetujuan komisaris dan KCU, perbedaan surat Dewan Komisaris dan Menteri BUMN, kemudian temuan due diligence. Kenapa kemudian majelis hakim berpendapat bahwa ada BJR, ada business judgment rule? Jadi majelis hakim berpendapat bahwa ketua majelis hakim berpendapat bahwa ada etikat baik dan kehati-hatian dan dalam pelaksanaan kewenangan, di mana ada upaya-upaya untuk itu kemudian meminta appraisal atau penilaian oleh appraisal publik yaitu KJPP, yang kemudian itu dianggap sebagai suatu perbuatan kehati-hatian agar tidak sampai terjadi kerugian. Kemudian ada 7 konsultan independen yang kemudian dilibatkan dalam due diligence terkait dengan kegiatan sebelum atau pra dilakukannya akuisisi. Kemudian ada tidak adanya suap atau gratifikasi yang didapat oleh para terdakwa tersebut, sehingga ketua majelis hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah masuk pada business judgment rule. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar juga adalah dengan perkara Agustiawan, bahwa yang pernah dulu diputus bebas oleh hakim di perkara yang pertama itu dijadikan dasar hakim untuk dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini tidak dapat dikatakan sebagai pidana karena masuk pada business judgment rule. Yang kemudian penghitungan keuangan sudah saya sampaikan tadi bahwa ada SEMA, surat dari Mahkamah Agung, yang itu menyatakan bahwa yang punya kewenangan melakukan penghitungan keuangan adalah BPK atau BPKP. Nah, sementara dalam perkara ini yang menghitung adalah dari akuntan forensik KPK, dan itu dianggap tidak sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 junto SEMA nomor 2 tahun 2024. Kemudian atas putusan tersebut ada upaya pikir-pikir sebelum menyatakan banding selama 7 hari yang harusnya jatuh pada tanggal 27 menyatakan banding. Namun pada tanggal 25 November sebelum masa pikir-pikir habis, Wakil Ketua DPR memberikan konferensi pers terkait dengan pernyataan Presiden bahwa Presiden memberikan rehabilitasi atas para terdakwa dengan mendasarkan pada Kepres nomor 35 tahun 2025 tentang pemberian rehabilitasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR
dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 28 November 2025. Setelah masa pikir-pikir selesai, sehingga para terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi gambaran perkara yang terkait dengan dua perkara dan Hasto, yang pertama perkara Hasto Kristianto dan yang kedua perkara ASDP tadi, seperti itu. Nah, kemudian seperti sebagaimana tadi narasumber yang pertama, untuk kepastian hukum, karena kan kalau kita melihat pidato Bapak Presiden di awal menjabat bahwa beliau sangat mendukung sekali dengan pemberantasan korupsi, sehingga demi kepastian hukum maka upaya-upaya terkait dengan pemberantasan korupsi ini harus didukung, termasuk terkait dengan pemberian gerasi dan amnesti ini. Apakah kemudian gerasi pemberian amnesti dan rehabilitasi ini kemudian apakah justru akan mendukung proses penegakan hukum terkait korupsi, apakah justru akan melemahkan? Karena ke depan pasti terkait dengan perkara korupsi ini akan semakin modusnya semakin canggih, semakin sehingga diperlukan upaya-upaya pemberantasan yang komprehensif dan perlu penanganan yang extraordinary. Nah, kemudian yang menjadi diskusi juga, mohon nanti diberikan pencerahan juga pada ahli-ahli yang paham terkait dengan rehabilitasi, amnesti dan rehabilitasi ini, bahwa kedua perkara ini, baik Hasto maupun ASDP ini, keduanya diberikan dalam masa belum inkrah. Jadi kalau Hasto tadi diberikan pada waktu masih upaya banding, sedangkan yang kedua, yang ASDP diberikan pada waktu masa pikir-pikir. Nah, apakah kemudian ini sudah memenuhi syarat atau memenuhi unsur bahwa ini bisa diberikan amnesti atau diberikan rehabilitasi? Nanti mungkin bisa diberikan pencerahan oleh narasumber-narasumber yang ada di sini. Yang kemudian saya sepakat bahwa perlu adanya semacam aturan atau pengawasan terhadap pemberian rehabilitasi dan amnesti ini, agar kemudian ada semacam panduan bahwa perkara-perkara yang seperti apa itu perkara korupsi yang itu bisa diberikan amnesti dan rehabilitasi sebagaimana yang diberikan pada dua perkara ini. Karena kalau melihat sejarah, baru kali ini perkara korupsi diberikan amnesti dan rehabilitasi, sehingga ke depan perlu adanya semacam aturan atau panduan yang itu harus yang itu menjadi pegangan kita sebagai praktisi, bahwa kalau memang tidak ada syarat-syarat terpenuhi, maka itu bisa diberikan rehabilitasi maupun diberikan amnesti. Mungkin dari saya sementara itu yang bisa disampaikan. Uda Eri, nanti mohon lebih lanjut bisa kita berdiskusi apa-apa yang harus didiskusikan, dan saya berharap kegundahan saya terkait dengan penegakan perkara korupsi ini bisa mendapatkan semacam jawaban di forum kita yang sangat saya banggakan ini. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Uda Eri, saya kembali kepada Uda Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali paparannya dari Mas Wawan Yunarwanto selaku penuntut umum perkara Hasto dan Ira Puspita. Saya lihat tadi di perkara Ira Puspita itu sama Mas Aryawan ya, timnya. Kebetulan itu fotonya saja. Oh. Jadi pada waktu perkara itu sudah bergulir, Mas Aryawan sudah kembali duluan ke kejaksaan. Saya masih ada di KPK. Jadi saya cari di mana foto yang pas. Nah, ketemulah foto itu, saya pasang di situ. Nah, agar kelihatan bagaimana gitu kan. Siap. Terima kasih Mas Wawan. Ini memang kegundahan dari kita penegak hukum. Banyak kasus-kasus yang menurut hukum secara formil bagi kita terpenuhi, namun akhirnya kandas dengan adanya hak prerogatif presiden ini. Sama dengan kasus yang ada di Tom Lembong, karena itu diolah oleh kejaksaan dan secara umum itu perkaranya sudah mutlak terbukti menurut kita, dan buktinya hakim juga menerima dan menjatuhkan hukuman terhadap Tom Lembong. Nah, oke, begitu juga kalau terkait dengan bisnis judgment role itu. Kadang kalau kita lihat beberapa kasus, rata-rata kasus kredit misalnya, kasus kredit perbankan yang macet, kemudian kita bawa ke pengadilan, larinya pasti ke sana semua. Itu dianggap sebagai satu sisi orang mengatakan risiko bisnis, tapi bagi kita itu bukan risiko bisnis, karena ada proses yang tidak benar, dan itu diamini oleh hakim. Nah, baik, ini sementara kita tunggu dulu narasumber
Mas Ainul Samsu. Nah, kembali saya sapa pada para peserta semua bahwa para peserta hari ini setiap akun itu tidak terdiri dari satu orang. Saya lihat ada ulang lagi dari IMSIU atau Jamaah Imam di Riyadh. Nah, kemudian ada dari King Salman Global Academy, kemudian ada King Saud University di Riyadh, dari Universitas Najran, dari Al-Jauf, Universitas Al-Kharaj, Universitas Al-Ar, kemudian Universitas Hail, Universitas King Abdul Aziz Jeddah, juga ada dari Hima UT nih. Universitas terbuka yang ada di Riyadh, Mas Ari, serta juga ada Ketua Iluni Chapter Arab Saudi, Mas Suryo, serta beberapa ada PPMI dari Hafar Batin juga. Nah, selamat bergabung. Baik, sekarang kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh kandidat Dr. Muhammad Ainul Samsu. Saya baru ingat, nama beliau ternyata pakai Muhammad. Jadi karena sudah 2011 kita berpisah, jadi saya nggak ingat lagi Muhammadnya. Silakan, Mas. Terima kasih udah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik apa yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Saya coba akan melihat dari hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Memang baru kali ini Presiden itu menggunakan hak prerogatifnya itu dalam peradilan pidana, karena jarang-jarang itu dilakukan. Apalagi tiga orang ini diberikan hak tersebut itu dalam waktu yang sangat berdekatan gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah apakah penggunaan hak prerogatif itu hanya untuk 3 orang ini, atau dikhawatirkan bahwa itu akan berulang terus di kemudian hari. Nah, ini juga ada efeknya sebenarnya, karena meskipun itu hak yang diatur dalam konstitusi, tetapi memang kalau diberikan berulang kali, memang itu akan berpotensi mendelegitimasi peradilan kita gitu. Setelah semua di proses hukum segala macam ya, kemudian di sidang pengadilan, kemudian diputus, tiba-tiba muncul abolisi amnesti ataupun rehabilitasi. Tapi memang persoalan ini harus didudukan untuk menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang memberi keputusan di situ, baik dari sisi presidennya yang punya hak untuk mengeluarkan keputusan-keputusan itu, ataupun dari peradilan pidananya. Saya coba lihat, memang kalau Hasto ini kan berkaitan dengan suap ya. Kalau suap itu kan sangat gampang untuk mengidentifikasi. Ada pemberian uang, kemudian ada kesepakatan yang mendasari pemberian uang tersebut. Nah, yang sering menjadi persoalan dalam tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3. Ini kadang-kadang menimbulkan beda pendapat berkaitan dengan apakah tindakan ini atau perbuatan ini hanya masuk persoalan administratif atau sudah menjadi tindak pidana. Nah, seperti yang baru disampaikan tadi berkaitan dengan business judgment rule misalnya, bisa jadi bahwa doktrin tersebut digunakan untuk membungkus satu perbuatan yang terlarang, bisa jadi. Tapi bisa jadi bahwa dalam satu peristiwa itu memang betul-betul itu keputusan bisnis. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya yang menjadi perdebatan dalam pasal 2 dan pasal 3 ini. Sebenarnya ada beberapa persoalan dari pasal 2 dan pasal 3 ini yang yang sebaiknya harus dilihat betul-betul oleh penegak hukum supaya untuk mencegah supaya keputusan-keputusan presiden yang semisal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang gitu, karena kalau itu dilakukan berulang-ulang sangat berpotensi akan mendelegitimasi peradilan kita, meskipun itu boleh secara konstitusional gitu. Nah, saya melihat memang ada beberapa persoalan yang sering dibahas dalam pasal 2 dan pasal 3. Tipikal itu adalah apakah perbuatan itu yang pertama adalah apakah perbuatan itu masuk pada wilayah administratif atau wilayah korupsi. Nah, misalnya kadang-kadang kita sering lihat bahwa terutama dari kalangan saya atau terdakwa misalnya itu kadang-kadang dianggap bahwa ini kekeliruan administratif yang kemudian masuk dalam tipikor, karena yaitu tadi tidak ada penerimaan uang segala macam berkaitan dengan pasal 2. Nah, ini padahal dulu dalam doktrin hukum pidana di tahun 60-an dan 80-an kalau tidak salah, itu ada 3 doktrin, ada 3 hal sebenarnya yang menjadi ukuran untuk menentukan bahwa orang ini merugikan keuangan negara atau tidak. Yang pertama adalah negara itu dirugikan atau tidak. Yang kedua,
kepentingan umum terlayani atau tidak. Yang ketiga, apakah terdakwa itu mengambil untung sendiri atau tidak. Nah, ini 3 hal ini kadang-kadang seringkali dilupakan dalam peradilan kita, sehingga banyak sekali kebijakan negara yang kemudian dipersoalkan dalam sidang pengadilan gitu. Nah, ini perbedaan pendapat yang terjadi di pengadilan. Saya ambil contoh satu kasus misalnya, hampir sama dengan ASDP tapi bukan ASDP. Itu perusahaan Bukit Asam. Ya, Bukit Asam itu dulu itu dia kan bergerak di penambangan batu bara ya. Nah, dia tidak punya alat transportasi. Sementara alat transportasi satu-satunya itu berasal dari United Tractor, dan dia pemain tunggal, sehingga kadang-kadang seenaknya aja menentukan harga gitu. Nah, akhirnya orang Bukit Asam ini berpikir, wah, kalau kita punya transportasi sendiri kan lebih murah, lebih menguntungkan buat kita. Nah, untuk kepentingan itu dia mengakuisisi perusahaan. Nah, perusahaan yang diakuisisi tentu perusahaan murah, perusahaan yang tidak jalan tapi izinnya masih ada. Gitu. Nah, di dalam persidangan yang menjadi pertanyaan itu, kenapa kok perusahaan begini dibeli? Gitu. Bukan perusahaan yang sehat. Kalau secara ekonomi, kalau perusahaan sehat yang dibeli pasti harganya mahal. Gitu. Nah, maka dibeli perusahaan yang masih ada izinnya, kemudian dibenahi dalam waktu beberapa tahun, akhirnya kemudian jadi tahun pertama, kedua, ketiga ini belum kelihatan untungnya karena masih diperbaiki, sampai kemudian setelah itu baru kelihatan untungnya karena ada efisiensi, kemudian ada keuntungan yang lebih tinggi lah yang diperoleh oleh perusahaan. Tapi sayangnya kemudian justru di 3 tahun pertama itu yang dihitung aja, yang lain enggak. Nah, ini jadi persoalan juga karena imbasnya itu korporasi, terutama BUMN itu sebenarnya sangat takut untuk mengambil keputusan karena akan merasa dikriminalisasi gitu. Nah, tentu bagi orang yang menerima uang dalam tindakan-tindakannya secara tidak benar, tentu itu harus diproses hukum. Tapi ada juga yang mengambil keputusan-keputusan bisnis yang tidak terima uang, itu takut akan diproses pidana juga, sehingga kita lihat perkembangannya kadang-kadang dibanding dengan perusahaan swasta itu keputusannya lebih cepat perusahaan swasta. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Nah, sebenarnya kalau dalam sistem hukum Indonesia itu kan kerugian negara itu kan tidak hanya masuk dalam wilayah tindak pidana korupsi. Ada wilayah lain yang undang-undang administrasi pemerintahan itu sebenarnya mengatur penyalahgunaan kewenangan secara administratif itu apa, kerugian keuangan negara secara administratif itu apa, kemudian penyelesaiannya di mana. Tapi itu hampir sama sekali tidak disentuh karena orang lebih suka untuk langsung ke tindak pidana korupsi. Nah, baru-baru ini kan selalu presiden itu ya memang seringkali menyatakan bahwa akan dilakukan pemberantasan korupsi, kemudian pembangunan sekolah itu akan mengandalkan, misalnya salah satunya adalah mengandalkan uang pengembalian dari tindak pidana korupsi dan lain-lain. Nah, saya khawatir sebenarnya dengan pernyataan-pernyataan semacam itu karena akan menciptakan kapitalisasi peradilan pidana, bahwa peradilan pidana itu akan menggebu-gebu melakukan proses pidana hanya demi untuk mendapatkan uang berupa uang pengembalian kerugian negara. Nah, persoalannya adalah bahwa hal semacam ini ditakutkan bahwa semuanya akan kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara, padahal belum tentu itu. Nah, ini juga harus menjadi persoalan yang harus kita cermati juga, karena seleksi semacam ini juga penting untuk melihat supaya keputusan-keputusan presiden ini nggak seringkali keluar gitu. Saya khawatir kalau misalnya, karena memang harus diakui bahwa pernyataan presiden kadang-kadang ya dengan keputusannya ini kadang-kadang dilihat sebagai satu kontradiktif gitu. Ada dorongan untuk melakukan pemberantasan korupsi, ada dorongan untuk mendapatkan pengembalian keuangan negara sebesar-besarnya, tapi di sisi lain kemudian membuat keputusan-keputusan yang membebaskan pelaku tindak pidana korupsi gitu. Nah, saya pikir memang ini momentum bersama untuk melihat apakah memang penegakan hukum kita itu memang terlalu los sehingga presiden harus turun tangan menggunakan hak prerogatifnya, atau memang sudah betul gitu. Nah, ini yang kan ada beberapa keputusan yang dikonsultasikan kepada Mahkamah Agung, padahal yang mutus juga pengadilan-pengadilan juga gitu. Sementara keputusannya berbeda. Nah, ini juga yang menjadi persoalan. Bagaimana sebenarnya tolak ukur untuk pemberantasan korupsi kita? Karena bagi masyarakat, terutama pelaku bisnis yang di BUMN
itu keputusan-keputusannya itu selalu dibayangi ketakutan bahwa ini keliru gitu. Karena dari beberapa kasus yang saya pernah pegang itu, yang bersangkutan atau terdakwa tidak menerima uang, tetapi tuduhan menguntungkan atau kan di dalam pasal 2 itu disebut barang siapa melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Nah, orang lain atau korporasi ini yang kadang-kadang dituju bahwa tidak kan tadinya biasanya tipologi dari tindak pidana korupsi itu kan kerugian negara muncul, kemudian ini berbanding lurus dengan adanya penerimaan uang di situ secara melawan hukum di dalam pasal 2 itu. Makanya dikatakan menguntungkan diri sendiri. Tetapi banyak juga kasus-kasus yang terdakwanya itu tidak menerima apapun, tapi kena tetap diproses hukum dan dijatuhi pidana dengan tuduhan bahwa dia memperkaya orang lain atau korporasi. Padahal itu adalah transaksi pembelian yang katakanlah wajar. Kalau misalnya dilihat dari rata-rata bisnis ya memang harganya segitu dan potensi keuntungannya di masa depan itu akan ada gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan itu justru dikatakan memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak ada standar yang baku. Kapan dikatakan memperkaya diri sendiri itu ada, kapan dikatakan memperkaya orang lain itu ada, dan kapan dikatakan memperkaya korporasi itu ada. Karena yang namanya transaksi bisnis, ya pasti ada yang diperkaya. Tetapi kalau kita melihat ke pasal 2, yang di situ ada kata barang siapa secara melawan hukum memperkaya, dan seterusnya, itu kan sebenarnya hukum pidana sudah mewanti-wanti, membatasi, bahwa yang dimaksud memperkaya di sini adalah yang melawan hukum. Sementara yang tidak melawan hukum itu boleh memperkaya gitu. Nah, kadang-kadang tindakan-tindakan bisnis seperti transaksi itu dianggap juga sebagai melawan hukum hanya karena misalnya ada satu ketentuan administratif yang kemudian agak direlaksasi, bisa jadi karena keadaan-keadaan pada waktu itu memang mengharuskan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang dikhawatirkan oleh pelaku bisnis BUMN itu, sehingga mereka kadang-kadang takut mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Kan memang di dalam aturan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 itu kan memang ada aturan bahwa kerugian negara itu harus total loss, harus betul-betul terjadi gitu ya. Kemudian yang menghitung itu ya BPK, boleh lembaga lain tapi harus declare oleh BPK. Nah, ketentuan ini kadang-kadang tidak diupdate oleh pengadilan. Jadi pengadilan itu jarang sekali menyertakan update hukum terbaru ini, sehingga kadang-kadang kerugian keuangan negara itu secara potensial belum terwujud tapi sudah diperkirakan bahwa ini akan rugi. Kemudian yang menghitung juga memang lembaga lain, tapi tidak pernah dideklar oleh BPK misalnya. Nah, saya pernah temukan bahwa kadang-kadang auditor itu juga salah ngitung gitu. Auditor juga kadang salah ngitung, dan itu tidak disikapi secara kritis kadang-kadang, sehingga kalau misalnya ada perhitungan kerugian negara sudah pasti bahwa ada kerugian keuangan negara, padahal posisinya perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPK ataupun BPKP itu masih bisa di-challenge, diuji di sidang itu, bukan sesuatu yang kemudian sudah pasti bahwa itu betul. Nah, ini juga harusnya menjadi titik balik kita. Sebenarnya keputusan presiden itu sudah layakkah gitu, atau memang dia harus turun tangan untuk membenahi peradilan kita, atau seperti apa, sehingga ini juga menjadi momentum bersama untuk melihat apakah penegakan hukum pidana kita khususnya di tindak pidana korupsi itu sudah betul atau terlalu offset gitu katakanlah. Karena dibandingkan dengan bidang hukum lain, tindak pidana korupsi ini paling susah untuk dikritik sebenarnya. Ya, paling susah untuk dikritik karena jarang-jarang orang juga mendapat pembelaan seperti 3 orang ini gitu. Nah, kasus untuk 3 orang ini itu juga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Ini juga apakah kemudian dipandang adil buat yang lain juga? Ini juga menjadi pertanyaan, karena bagaimana kasus-kasus yang tidak viral misalnya, apakah juga akan mendapat perhatian yang sama? Nah, ini juga jangan sampai hanya kasus-kasus yang viral aja yang kemudian mendapat perhatian khusus, sementara yang lain yang kemungkinan di situ ada katakanlah kriminalisasi yang berlebihan gitu, itu tidak mendapat pantauan secara khusus. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa bisa jadi apa yang dilakukan presiden ini bagus, tetapi jangan sampai terjadi berulang-ulang, karena saya khawatir justru itu akan mendelegitimasi
peradilan kita, penegakan hukum yang sudah kita dilakukan oleh misalnya KPK atau kejaksaan gitu. Karena kalau berulang-ulang, wah ini kok presiden turun tangan, ini ada apa gitu. Padahal kalau dilihat dari strukturalnya kan sebenarnya presiden itu kan ya sebagai kepala pemerintahan, sementara kejaksaan juga masuk pemerintahan juga. Kenapa kok ada dua keputusan yang berbeda dalam satu institusi, kira-kira begitu. Nah mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Uda Eli. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Mas Ainul, pandangannya yang mendalam, baik dari sisi seorang akademisi ya, akademisi hukum pidana, praktisi hukum pidana, walaupun posisinya bersebelahan dengan jaksa. Tapi insya Allah hari ini kita mencoba menilai seobjektif mungkin di mana kelebihan dan kekurangan dalam praktek penegakan hukum, baik antara proses hukum pidana dengan kebijakan politis dalam sisi hukum tata negara yang diambil oleh Presiden. Silakan mungkin ini dari paparan ketiga pemateri tadi, ada yang ingin bertanya dan saya berharap ini memang benar-benar bertanya ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, silakan yang mau bertanya langsung silakan untuk raise hand. Nah, itu yang pertama dari Majmaah. Ya, silakan dari Majmaah untuk buka buka kamera, apa pertanyaan dan kepada siapa? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Atum juga kepada para materi. Masya Allah, jadi kita sebagai mahasiswa ini juga dapat insight baru mengenai hukum Indonesia, gimana mengenai dilema hak progresif presiden tadi. Mungkin ini pertanyaan lebih ke umum Pak ya. Mungkin ini juga sebagai impact untuk mahasiswa Arab Saudi, mahasiswa Indonesia yang Arab Saudi. Yang kita tahu itu kan di pasal 14 ayat 22, ayat 2 maksud saya UUD 45, itu bahwa presiden itu memiliki hak progresif untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, mungkin sebagian teman-teman ini masih belum mengerti apa sih bedanya antara 4 poin ini gitu. Jadi mungkin kiranya dari pemateri bisa menjelaskan apa sih bedanya antara 4 poin tadi. Saya begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Pertanyaan dari Andi Fadli. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tadi terkait dengan pertanyaan pertama, apakah ada dasar hukum atau pasal terkait pemberian amnesti itu dan sebagainya, dan ternyata ada. Cuman pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu bersifat mutlak? Jadi haknya Pak Presiden itu bersifat mutlak, ketika pemberian amnesti diberikan, maka tidak ada yang bisa menyanggah atau membatalkan pemberian tersebut. Terima kasih. Oke. Andi Fadli ini dari mana? Saya dari PP Madinah, Pak. Sebenarnya bawahannya Mas Gosi di Kasrat. Oke, siap. Makasih. Jazakallah khair. Berikutnya juga dari Hail. Silakan dari Hail. Ya, pertanyaan saya, bagaimana para narasumber melihat paradoks antara upaya menjaga integritas lembaga demokrasi dengan ketentuan hukum yang masih memberikan ruang bagi mantan terpidana korupsi, termasuk mereka yang pernah menjadi tahanan KPK untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD Kota, DPD RI dan sebagainya dalam konteks dilema keadilan dan kepastian hukum. Apakah kebijakan yang memberikan hak politik penuh bagi mantan pelaku korupsi ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi atau justru berpotensi melemahkan trust publik terhadap institusi negara? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kita lanjut. Yang tanya satu lagi tadi ada yang angkat tangan tadi dari RR. Silakan dari RR. Terima kasih Pak. Ini Izin bertanya. perbatasan Arab Saudi dengan Irak nih. Iya betul Pak. Izin bertanya Pak. Kan hak prerogatif memang hak istimewa presiden ya, yang dijamin konstitusi. Namun di era keterbukaan ini, apakah tidak sebaiknya alasan dibalik pemberian gerasi atau amnesti tersebut dibuka secara transparan ke publik? Hal ini agar nggak timbul prasangka bahwa kepastian hukum itu bisa kalah oleh lobby politik. Apakah menurut Bapak kita memerlukan instrumen hukum baru yang mewajibkan presiden memaparkan alasan objektifnya kepada rakyat? Itu sih Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih jazakallah khair atas kehadirannya juga. Baik, ya, sementara itu dulu kita tampung pertanyaan. Berikutnya bisa sesi kedua. Ini kayaknya lebih dahulu ini dari sisi tata negara nih, karena yang ditanya itu masalah keempat hak tadi. Ada dicatat ya pertanyaannya, ya Pak Dr. Khairul Fahmi? Ya, silakan. Baik, makasih Bang Eri. Terima kasih teman-teman mahasiswa atas responnya. Saya
pembedaannya tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit, tapi saya coba ulangi lagi. Ini soal beda antara gerasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi ya. Kalau gerasi itu adalah pemberian pengampunan ya. Bentuknya itu bisa perubahan, bisa keringanan, bisa pengurangan, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana. Jadi bentuknya adalah ada orang yang sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, lalu oleh presiden diberikan yang namanya gerasi. Contoh, dia dihukum pidana 15 tahun, lalu diberi gerasi dikurangi 2 tahun. Atau mungkin dia itu dihapus atau diringankan atau dikurangi. Itu namanya gerasi. Orang yang sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, oleh presiden berdasarkan hak dia memberikan gerasi, dia mengurangi pidananya, atau mungkin dia mengubahnya, atau mungkin juga mengurangi, atau mungkin meringankan, atau mungkin menghapus sama sekali. Itu gerasi. Itu bisa dibaca di Undang-Undang nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 ya. Namun pemberian gerasi itu dilakukan oleh presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu gerasi. Yang kedua itulah amnesti. Kalau amnesti itu adalah keputusan presiden untuk meniadakan sifat pidana dari perbuatan seseorang. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu ya perbuatan pidana sebetulnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan itu. Tapi dengan pemberian amnesti maka dia tuh ya diampuni. Jadi sifat pidana itu dihilangkan. Amnesti itu berarti belum ada, idealnya itu belum ada putusan pengadilan ya. Orang itu misalkan sudah ditangkap, ditahan, lalu kemudian dituduh melakukan suatu tindak pidana, ya diberikan amnesti, dihilangkan sifat pidananya itu. Tapi mungkin tadi dari Pak Wawan ya, beliau juga pertanyakan ini kapan bisa diberikan. Memang tidak ada ketentuan dalam undang-undang darurat itu ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 itu terkait dengan kriteria pemberian amnesti, kriteria abolisi itu nggak ada. Waktunya juga nggak ditentukan. Yang undang-undang itu nggak ngatur. Tapi terhadap perbuatan itu dia tidak lagi dituntut, dihilangkan penuntutannya. Kenapa presiden bisa memutuskan untuk menghilangkan penuntutan terhadap seseorang itu? Karena memang kerja penyidikan penuntutan itu ini pada dasarnya adalah tugas dari eksekutif. Pimpinan tertinggi eksekutif adalah presiden. Kepolisian, kejaksaan itu ada di bawah presiden. Jadi apabila seseorang disidik atau seseorang itu dituntut atas satu perbuatan pidana tertentu, siapa penanggung jawab utama atau penanggung jawab tertinggi dari semua kegiatan penyidikan penuntutan itu dalam sistem ketatanegaraan itu adalah eksekutif, kepalanya adalah presiden. Maka presiden bisa melakukan mengambil keputusan untuk meniadakan penuntutan itu. Nah, itu disebut dengan abolisi. Jadi abolisi itu idealnya dia diberikan kepada orang yang belum masuk perkaranya ke pengadilan. Dia masih dalam proses penyidikan menuju penuntutan, tapi dihilangkan. Ada kepres dikeluarkan untuk menghilangkan penuntutan itu abolisi. Jadi yang keempat adalah rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu pengembalian kepada kedudukan semula. Jadi itu bisa kalau dalam KUHAP ya, selain ini belum ada undang-undang aturnya nih. Kalaupun bisa kita rujuk itu KUHAP ya. KUHAP itu pun konteksnya lebih kepada orang-orang yang sedang dilakukan proses penyidikan, mungkin penuntutan atau proses peradilan, tapi kemudian ada yang salah dengan alasan tertentu, lalu kemudian orang itu dimungkinkan untuk mengajukan rehabilitasi atas kekeliruan dalam proses penegakan hukum terhadap dia. Itu dalam KUHAP ya. Tapi konteks rehabilitasi yang diatur dalam konstitusi itu dalam pemahaman saya beda dengan konsep rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP itu. Ya, beda karena konteks KUHAP lebih kepada proses penegakan hukum yang di situ ada kekeliruan dan untuk memperbaiki kekeliruan itu ada yang namanya mekanisme rehabilitasi. Sementara rehabilitasi yang diberikan wewenang ke presiden itu memang agak lebih umum dia dan posisinya bisa juga dalam konteks orang itu memang sudah dijatuhi pidana lalu orang itu diperbaiki keadaannya atau kedudukan dia itu atau dikembalikan kedudukannya itu ke kedudukan semula. Artinya bagi orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan adanya kepres rehabilitasi maka dia akan kembali ke kedudukan bukan sebagai orang yang tidak pernah dipidana, sebagai orang tidak pernah dipidana dan tidak pernah dijatuhi pidana. Kayak kasus di RUT SDP kemarin, apa dampak hukum dari kepres pemberian rehabilitasi itu? Sekalipun dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun dengan kepres rehabilitasi, maka dia akan kembali ke kedudukan awal dia sebagai orang yang tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana. Itu beda masing-masing itu ya. Dan memang kalaupun ada pengaturan hari ini tentang gerasi agak lebih jelas ya. Bahkan ada juga peraturan-peraturan turunannya yang ngatur tentang bagaimana teknis. Itu sudah praktek yang umum berlaku ya. Dalam praktek hukum kita. Orang-orang yang hari ini ada di menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, maka kalau dia memenuhi kriteria tertentu untuk dapat gerasi, maka akan ada gerasi. Yang jangan itu kan abolisi amnesti. Ini amnesti yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya. Amnesti abolisi dalam kasus korupsi memang baru sekarang. Yang ada kemarin di Presiden Jokowi pernah ya
Presiden Habibie pernah. Itu kasusnya kasus tim-tim nggak salah saya itu. Soekarno pernah. Itu kasus-kasus yang PRRI, kemudian Permesta itu pernah diberikan abolisi. SBY juga pernah. SBY itu abolisinya itu terkait dengan GAM, orang-orang terlibat GAM pada saat sudah rekonsiliasi nasional pasca Helsinki itu, maka orang-orang yang dulu ditahan karena melakukan pemberontakan terlibat GAM itu diberikan amnesti. Jadi memang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu hanya disebut bahwa Presiden atas kepentingan negara memberikan amnesti abolisi. Hanya itu aja, kepentingan negara. Nah, kepentingan itu selama ini sebelum Presiden Prabowo ini itu dimaknai untuk kasus-kasus yang selain itu. Kasus-kasus yang memang berhubungan dengan kepentingan ketahanan ancaman disintegrasi, pemberontakan segala macam, kasusnya itu, atau kasus-kasus itu berkaitan dengan pemberian amnesti itu karena kepentingan menjaga integritas wilayah, ini yang kasusnya Aceh misalkan ya, atau mungkin pertahanan keamanan ya. Itu apa gunanya diabolisi supaya jaminan pertahanan keamanan bisa lebih dijaga, lebih ke situ, bukan kasus-kasus korupsi. Jadi sekali lagi pemberian amnesti abolisi karena kasus korupsi memang baru sekarang. Sehingga wajar kok muncul perdebatan-perdebatan berkaitan dengan keputusan presiden ini. Saya berikutnya ini catatan yang mana tadi sebentar. Ini apakah mutlak apa gimana nih? Ya, kalau sejauh ini ya memang tidak ada kriteria yang diatur dalam undang-undang darurat maupun dalam undang-undang tentang gerasi itu dalam konteks pemberian amnesti, rehabilitasi dan gerasi abolisi itu nggak ada. Jadi memang sepenuhnya hari ini kalau presiden memberikan amnesti kepada kasus apapun, ya yang ada di undang-undang darurat hanya istilahnya kepentingan negara. Berarti kan sangat luas, bisa aja diinterpretasikan macam-macam kepentingan negara yang mana. Makanya kayak kasus ASTO misalkan. Kalau presiden menganggap kekuatan politik PDI Perjuangan itu merongrong kekuatan pemerintah misalkan, terus mengkritik pemerintah, menyerang pemerintah, ini politisasi kasus segala macamnya, dan itu bisa mengganggu stabilitas dalam pandangan presiden, maka bisa aja kata kepentingan negara dalam undang darurat itu dimaknai sebagai alasan untuk memberikan amnesti. Makanya tadi saya contohkan ya, dulu Perpu itu bisa dikeluarkan dalam keadaan, dalam pasal 22 konstitusi kita dikatakan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Apa sih makna hal ikhwal kegentingan memaksa itu? Itu kan luas juga. Lalu muncullah waktu itu pengujian ke Mahkamah Konstitusi untuk memaknai apa yang dimaksud dengan hal ikhwal kegentingan memaksa. Maka oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian itu diberikanlah beberapa kriteria-kriteria. Maka nggak bisa juga seenaknya mengeluarkan Perpu. Boleh presiden menggunakan instrumen Perpu, tapi alasannya adalah memang terjadi kekosongan hukum. Kemudian materi yang dimuat di dalam itu tidak mungkin diadopsi dalam undang-undang yang harus dibentuk dalam mekanisme biasa. Nah, itu yang memungkinkan presiden melakukan Perpu. Menurut saya, ya memang untuk kemutlakan hak prerogatif itu memang perlu untuk dikontrol. Karena hak konstitusional itu kan konteksnya adalah tetap dalam kerangka rule of law. Nggak boleh kemudian hak konstitusional presiden itu diberikan sewenang-wenang, nggak jelas batasnya. Yang pasti kekuasaan kita dalam prinsip negara hukum itu adalah kekuasaan dibatasi oleh hukum. Kalau hari ini terdapat kekuasaan yang kemudian ada ruang yang unlimited di situ, ya perlu ada aturannya. Walaupun memang nggak perlu juga diatur sedetail harus ini harus nggak perlu itu. Yang penting kriterianya apa? Kriteria pemberikan gerasi, karena kan tetap ada fleksibilitas yang diberikan kepada presiden dalam rangka melaksanakan hak prerogatifnya itu. Yang jelas kita tidak menginginkan hak itu diberikan secara tanpa ukuran yang jelas. Jangan kemudian hak itu digunakan secara menyalahi wewenang ya, atau menimbulkan abuse. Dan saya melihat bahwa memang sudah penting ya undang-undang darurat itu diganti. Kapan perlu ada undang-undang baru yang kemudian dibuat berkenaan dengan pemberian gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh presiden ini. Untuk yang ketiga ini kan terkait dengan gerasi, pemberian gerasi dan lain-lain itu ada permintaan pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ainul tadi. Nah, apakah pertimbangan Mahkamah Agung itu mutlak juga atau bagaimana? Nah, kemudian juga dari satu sisi, apakah ini walaupun hak prerogatif presiden memungkinkan nggak untuk diajukan nanti pengujian ke Mahkamah Konstitusi ini bahwa presiden sudah melewati batas nih seperti ini gitu? Oke. Ini memang ini di sisi ketatanegaraan kita ya, ada beberapa istilah dalam konstitusi kita itu yang sudah dimaknai dalam praktek ketatanegaraan kita. Pertama, istilah disetujui. Kalau disetujui itu harus ya, misalkan setiap undang disetujui oleh DPR. Kalau nggak setuju nggak jadi. Kalau berkaitan dengan gerasi, amnesti, abolisi itu istilahnya pertimbangan. Kalau pertimbangan sifatnya tidak mengikat. Jadi kalaupun dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi itu presiden mesti meminta pertimbangan Mahkamah Agung misalkan ya. Mahkamah Agung misalkan memberikan pertimbangan, nggak usahlah dikeluarkan rehabilitasi. Apakah presiden terikat dengan dengan pertimbangan itu? Ya enggak, namanya pertimbangan bisa didengar, bisa tidak. Maka kalau ingin ada kontrol sebetulnya bagus persetujuan aja. Jadi kalau presiden mau memberikan gerasi sama rehabilitasi karena ini berkaitan dengan putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, ya persetujuan Mahkamah Agung aja, kan bisa aja. Itu sebagai mekanisme kontrol terhadap pemberian gerasi rehabilitasi. Gitu juga dengan amnesti abolisi. Karena amnesti abolisi itu semangatnya adalah
instrumen untuk pemberian pengampunan dalam konteks politik, ya, amnesti abolisi itu lebih politik sebetulnya. Makanya kenapa membutuhkan pertimbangan DPR? Kalau hukum, Mahkamah Agung, makanya dibagi dua di pasal 14 itu. Ada yang pertimbangan Mahkamah Agung, ada pertimbangan DPR. Untuk amnesti abolisi, politik sebetulnya. Makanya salah menggunakan itu untuk orang yang sudah dipidana melakukan tindak pidana korupsi. Nggak pas. Karena konteks dua itu adalah politik. Nah, dalam konteks kontrolnya, mestinya ya, kalau mau lebih berimbang kekuatannya itu ya persetujuan DPR. Sehingga kalau persetujuan DPR, maka ada hal-hal yang secara terbuka bisa diakses oleh publik. Toh kalau memang tidak persetujuan, tetap pertimbangan. Saya setuju tadi itu ya, disampaikan oleh teman-teman ya. Mesti diatur, dijelaskan juga alasannya apa. Jadi ada keterbukaan lah terhadap alasan-alasan didudukkan oleh Presiden dalam rangka memberikan gerasi rehabilitasi amnesti itu. Karena memang keterbukaan itu akan menjadi bahagian dari kontrol ya, publik terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden itu. Terakhir itu tadi yang Bang Yedi sampaikan soal mekanisme kontrol ya. Mungkin ini mekanisme kontrol ini biar kita kasih kesempatan kepada Wawan Yunarwanto. Ini kan dari KPK nih. Kok lolos aja orang jadi caleg atau gimana ini? Silakan Mas Wawan. Udah. Jadi terkait dengan mekanisme kontrol ya. Sebenarnya secara aturan, secara dan prakteknya KPK dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang PEP, political exposed person, itu selalu menerapkan atau menjatuhkan amar untuk dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Itu selalu kita sampaikan di setiap tuntutan kita. Artinya sebagai mekanisme kontrol bahwa jangan sampai kemudian orang yang sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ini kemudian menduduki jabatan lagi sebagai jabatan publik, dan itu tidak akan menjadikan efek jerah kepada pelaku. Nah, itu sudah kita sampaikan dalam setiap tuntutan yang terutama yang berkenaan dengan political exposed person, bisa ketua DPR, bisa anggota dewan, bisa kepala daerah, bisa siapapun yang kemudian itu memang kita anggap sebagai PEP. Ya, kayak Anas lah ya. Itu kita masukkan ya. Kayak Anas Urbaningrum. Masukkan sebagai pencabutan hak pilih publik. Nah, namun dalam pelaksanaannya kembali putusan kepada hakim. Apakah hakim kemudian menerima tuntutan kami dan mengakomodir dalam putusannya, itu kembali pada pertimbangan hakim. Nah, dan faktanya tidak semua tuntutan yang menyangkut dengan pencabutan hak di dalam jabatan publik ini diakomodir oleh hakim. Sehingga ada beberapa yang kemudian itu tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Ini yang kemudian menjadi dilema kita dalam penegakan hukum. Sehingga masih banyak orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi kemudian dipilih kembali untuk menduduki jabatan publik. Itu yang menjadi dilema kita dalam penegakan hukum terkait dengan kontrol atau monitoring mengenai pencabutan hak tersebut. Itu mungkin udah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Wawan. Ini kebetulan saya tahu betul ini Mas Ainul itu sering orang yang mengkritisi menjatuhkan hukuman pencabutan hak. Nah, gimana nih Mas Ainul? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Udah sebenarnya memang kan hukum kita sudah mengatur ya bahwa seseorang yang dijatuhi pidana itu dicabut juga hak politiknya untuk waktu tertentu. Nah itu kalau dilihat dari segi hukum pidana itu sebenarnya penjatuhan pidana terhadap orang ini kan disesuaikan dengan ketercelaan atau kesalahannya. Nah hukum pidana melihat bahwa pidana dan pelaksanaan pidana itu dianggap sebagai sebagai imbas dari ketercelaan yang dia lakukan, sehingga hak politiknya itu hanya bisa dicabut sampai kemudian ketercelaannya itu selesai dan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pidananya itu. Jadi memang tidak seumur hidup menurut undang-undang, dan kemudian sampai batas waktunya ketika dia itu sudah dikembalikan hak politiknya, memang dia bisa ikut lagi dalam kontestasi pilkada atau pemilu gitu ya. Jadi dia bisa menggunakan hak politik dan untuk dipilih dan memilih. Jadi memang hukum pidana ini mencabut hak asasi orang itu memang ada batasnya, bukan tidak ada batasnya. Kemudian ada juga mekanisme dan prosedurnya. Nah memang kalau kemudian persoalannya bahwa orang itu dipilih kembali padahal dia itu punya track record sebagai pelaku tindak pidana, nah ini tentu dikembalikan kepada masyarakatnya. Kadang-kadang ini pengalaman saya ya, beberapa kali saya pegang kepala daerah itu, kadang-kadang nggak penting itu dia itu pernah melakukan tindak pidana atau tidak, karena ruang sidangnya itu selalu penuh Pak, nggak pernah kurang itu, nggak pernah kurang. Selama dia menjabat itu nggak pernah kurang.
ada salah satu mantan gubernur yang pernah saya pegang, itu pulang ke Sulawesi, itu disambut sama loyalisnya itu sampai ada 130 mobil menyambut dia. Jadi memang itu loyalitas sosial itu dan politik itu agak susah untuk dihitung ya, agak susah untuk diukur. Kadang-kadang penjatuhan pidana terhadap orang itu juga tidak berpengaruh terhadap hal itu gitu. Nah ini kita tentu ini sudah di luar dari jangkauan hukum pidana, karena hukum pidana itu tentu tidak adil juga kalau misalnya menghukum orang sampai seumur hidup bahwa hak politiknya itu dicabut, karena itu juga bagian dari hak asasi gitu, hak untuk dipilih dan memilih. Tapi hukum pidana dapat membatasi bahwa untuk waktu tertentu hak tersebut tidak bisa digunakan. Tapi seterusnya ya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Apakah masyarakat akan mempertimbangkan latar belakang dia begitu itu untuk dipilih lagi atau tidak gitu. Nah itu saja dari saya udah. Apalagi kita orang Indonesia, orang Timur, pemaaf, ya kan? Saya tambahkan dikit, Mbak Eri. Ya, silakan. Mbak Eri, saya tambahkan dikit ya. Mbak Eri, saya tambahkan dikit ya. Silakan. Baik, jadi terkait dengan mantan terpidana jadi caleg itu, di Undang-Undang Pemilu maupun Undang Pilkada kita, itu sudah ada ininya, udah ada pengujiannya khusus untuk pasal bukan mantan terpidana itu. Itu sama semua. Ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk syarat mantan anggota DPR, DPRD, anggota DPD, kepala daerah. Itu dia bagi orang mantan terpidana yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, boleh mengajukan diri kembali sebagai caleg setelah mengikuti masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana. Jadi ada jeda 5 tahun. Ini konteksnya adalah mempertemukan antara kepentingan perlindungan hak konstitusional dia, hak pilih dia, dengan kepentingan integritas calon yang dipilih itu. Ya, ya. Walaupun dia tidak dihukum dalam putusan itu mencabut haknya, betul. Bukan? Betul, jadi pidana tambahan itu beda hal. Jadi kalau seandainya misalkan jaksa mengajukan pidana tambahan berupa pencabutan hak, oke, berarti dicabut haknya selama berapa? Misalkan selama 3 tahun. Maka 3 tahun habis, selesai, dia pun tetap harus jeda sesuai dengan ketentuan persyaratan itu. Itu sih untuk yang mantan terpidana. Makasih, Pak. Terima kasih. Lanjut pertanyaan langsung ke poinnya dari PPMI Jeddah, dari King Abdul Aziz University. Silakan. Silakan dari Jeddah yang sudah angkat tangan. Hadir Pak, mohon maaf suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ganteng semua orang Jeddah. Oke, mohon izin Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Atum atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf sedikit beri pandangan dari background kita sebelum saya memulai pertanyaan. Namun saya perkenalan diri dulu, saya Ardana dari PPMI Jeddah. Saat ini di King Abdul Aziz University, jurusan Syariah S1. Namun, saya di Indonesia pernah kuliah juga, Pak, di ekonomi pembangunan, dan pada saat itu, tahun 2018, kami termasuk orang-orang yang turun memperjuangkan, kalau nggak salah waktunya itu tentang KUHAP dengan diskriminasi KPK, yang demo besar-besaran. Sampai saat itu, kalau nggak salah, teman saya Yusuf dan Randi itu namanya dijadiin auditorium di KPK sampai saat ini. Nah, waktu kemarin sempat bertemu dengan Bapak Kang Uceng, kalau nggak salah Kang Uceng, Direktur Pukat UGM di bandara, saya sempat singgung juga bahwa gimana Kang Uceng tentang mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dan pada saat itu beliau menjelaskan pada saya tentang trigger mechanism antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Pada saat itu kan sempat bahkan ada pansel yang diperjuangkan di durasi kepada contoh Bapak Tom Lembong. Itu kan kalau menurut saya, dia juga bergerak berdasarkan opini yang tersebar di masyarakat. Saya mohon maaf karena nggak mengikuti kasus ini lebih dalam, karena posisi kita di Saudi. Tapi kan pada saat itu ada keraguan di antara masyarakat terhadap penanganan kasus Tom Lembong, yang itu penjelasan kepada masyarakat kurang lebih dibatasi. Hak berbicara beliau dibatasi, dan itu juga mempengaruhi isu dari masyarakat abolisi. Mungkin posisi saya nggak populis, tapi saya mau kata Bapak materi tadi, karena abolisi itu kan diberikan terhadap seseorang yang belum masuk ke ranah pengadilan, kalau nggak salah. Nah, maka kalau menurut saya harusnya beliau ikuti aja hukum sampai kemana, kalau nggak salah juga bebas gitu. Mengikuti kalau contoh konferensi di Yunani di Athens tahun 2008 kalau nggak salah, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Romli pada saat itu kan. Nah, contoh paling sederhana Nyiri Badula, pemimpin lembaga anti korupsi yang stateless saat ini, karena dia menghantam penuh kekuasaan, rupanya lawan politik. Sekarang
Wah, sinyalnya agak putus-putus nih dari Jeddah. Ya. Dua Kurang bagus sinyalnya yang dari Jeddah. dari Ukraina. Misal pemimpin kembangannya. Halo? Sinyalnya kurang bagus. Sehingga ini menjadi Aduh. Sementara Jeddah perbaikan dulu, mungkin nanti langsung poin pertanyaannya. Silakan dari King Saud University dari Riyadh. Ini tuan rumah nih harusnya. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Erianto. Langsung to the point aja Pak ke pertanyaannya mewakili teman-teman. Jadi bagaimana cara Presiden menyeimbangkan perannya sebagai korektor kemanusiaan atau ruang memperbaiki kesalahan peradilan? Jadi kan ini berarti kan Presiden ibaratnya menganulir putusan pengadilan ya Pak. Jadi kan dia memperbaiki kesalahan peradilan tanpa mendegradasi wibawa putusan hakim yang sudah inkrah. Karena kan putusan hakim itu sudah mempertimbangkan dari penyidikan polisi, terus dakwaan dari jaksa, terus diputuskan oleh hakim, terus kemudian dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung gitu kan ibaratnya. Terus tiba-tiba Presiden membatalkan atau menganulir putusan ini. Itu bagaimana itu peran Presiden menyimbangkan sebagai korektor kemanusiaan sekaligus memperbaiki kesalahan dari peradilan tanpa mendegradasi wibawa dari hakim. Gitu Pak Erianto. Terima kasih dari Pak ya Pak mungkin ya Pak. Ya, kita kumpul dulu. Ini juga ada Ikhtiar nih. Silakan, Ikhtiar dari mana? Ini juga saya lihat. Silakan, Ikhtiar. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan musibah yang didapat oleh saudara-saudara kita di Aceh atau Sumatera itu Pak. Apakah dalam konteks hukum pidana dan tindak korupsi di Indonesia itu bencana seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, khususnya apakah aparat penegak hukum dapat menelusuri kemungkinan adanya praktik ilegal seperti pembalakan liar, korupsi perizinan tambang misalnya, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hutan dan tambang yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya bencana tersebut gitu. Karena dilihat dari yang di sana pakai kayu itu kan potongan kayu yang terbawa oleh arus banjir itu seperti dibabat gitu Pak. Bahkan di kayu-kayunya itu udah terdapat nomor 3, 4, 5 itu kan nggak mungkin sebelum di kayunya roboh dia nulis sendiri angka di situ kan, itu pasti dibabat ataupun di chat sama orang itu Pak. Mohon tanggapannya. Ikhtiar dari mana nih? Saya dari Universitas Islam Madinah Pak. Oh dari Madinah, oke. Iya. Baik, kita lanjut dari IMSIU. IMSIU dari Jamaah Imam ya, yang cabangnya ada Lipia Jakarta. Silakan. Jamaah Imam dari Riyadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit menyinggung terkait masalah politik ya Pak. Sebagaimana kita ketahui, abolisi dan amnesti, tolong koreksi kalau salah. Amnesti dan abolisi itu harus meminta pertimbangan DPR. Sedangkan saat ini kita ketahui bahwasanya mayoritas dari DPR itu masih masuk ke koalisi. Jadi bisa dibilang masih satu pihak dengan Presiden. Bukankah ini menjadi tidak seimbang antara ya dalam pemberian haknya, jadi tidak ada ruang untuk menyeimbangkan antara keputusan Presiden dengan ya pihak lainnya, begitu Pak. Sedangkan negara kita negara demokrasi, dan kemudian bagaimana peran rakyat dalam hal tersebut, terutama kita sebagai mahasiswa, apalagi yang ada di luar negeri, gitu Pak. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Ini Ketua PPMI Arab Saudi di IMSIU, Saudara Azka ya. Nah, sekarang kita yang dari Jeddah tadi mungkin mudah-mudahan ada chat segala macam yang ada anggotanya. Tadi tidak bisa ditangkap dengan jernih pertanyaan atau masukannya. Kita lanjut dulu untuk menanggapi. Yang pertama dari dari Mas Wawan sama Mas Ainul. Ini mungkin nggak ini perkara dijadikan tipikor ini kasus di Sumatera itu. Silakan Mas Wawan. Terima kasih udah. Jadi kan dalam pasal 2 ayat 2 itu kan ada korupsi yang dilakukan pada waktu bencana ya. Jadi kalau memang kemudian itu pada waktu bencana itu kemudian mungkin ada orang memanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka tidak mungkin untuk itu dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, yang jadi masalah tadi kan ini kan yang digunakan kan adalah pembalakan ya. Pembalakan ini kita lihat dulu apakah ada pidananya, apakah itu masuk dalam pidana korupsi, ataukah pidana lingkungan hidup, ataukah pidana bisa jadi korupsi terkait dengan suapnya ketika dia mendapatkan izin
izin apa namanya pengelolaan hutan, kemudian dia melakukan mendapatkan dengan cara suap, bisa kemudian itu menjadi tindak pidana korupsi suap ketika mendapatkan izin. Kemudian lingkungan juga bisa, artinya ketika dia kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang itu kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan, itu bisa dilakukan tindak pidana lingkungan. Nah, kemudian apabila itu kemudian ada kerugian negara yang ditemukan akibat dari pembelakangan liar tadi, bisa dilakukan tindak pidana korupsi. Maka sebenarnya dari kesimpulannya adalah bahwa apabila memang itu ada indikasi atau memenuhi unsur tindak pidana, maka itu bisa dilakukan tindak pidana. Tinggal kita kemudian tindak pidana apa yang kemudian masuk dalam perbuatan dilakukan itu, apakah tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana lingkungan, itu tinggal nanti hasil penyidikan dari pihak berwajib. Itu kan menurut saya. Nah, dalam bencana sendiri, kalau dari sisi bencananya, kalau dalam kaitan sudah terjadi bencana, kemudian ada pihak-pihak memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan, maka itu bisa masuk pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan itu hukumannya bisa hukuman mati. Nah, itu yang dari sisi tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Itu mungkin dari kami. Ya. Udah. Ini ada sekaligus ada pertanyaan di chat yang terkait, mungkin jawabannya dari Mas Wawan ini. Ini pertanyaannya itu adalah bagaimana pembagian kewenangan antara Kejagung dan KPK. Karena hari ini Kejagung lebih gencar daripada KPK. Kan Mas Wawan sudah keluar dari KPK nih, mungkin boleh komen lah. Lagi kan langsung. Kalau masih di KPK nanti ada yang rekam, nanti malah jadi pertanyaan. Nah, silakan untuk ditambahkan, Mas. Ya, baik, terima kasih. Jadi kewenangan KPK itu bersumber dari Undang-Undang 30 2002. Jadi di situ pasal 11 disebutkan bahwa KPK melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Di situ batasan yang kemudian dijadikan dasar bahwa KPK hanya bisa mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang subjek hukumnya adalah penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Nah, sedangkan kejaksaan dan kepolisian tidak ada batasan itu, sehingga di situ kemudian kejaksaan dan kepolisian mempunyai ruang lingkup yang lebih luas terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Itu dari Ini sisi, kalau terkait dengan berhadapan dengan oligarki, mungkin ada bisa menjelaskan juga apakah itu kendalanya atau gimana? baik. Nah, sebenarnya secara undang-undang tidak ada batasan, tidak ada kendala terkait dengan oligarki ya, karena di situ disebutkan bahwa siapapun yang di situ penyelenggara yang berindikasi dia melakukan tindak pidana korupsi, maka itu bisa dilakukan penyidikan dan penuntutan. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Nah, masalah kemudian itu sekarang kenapa kemudian kok kejaksaan lebih gencar dan kemudian KPK lebih ini. Nah, itu kan ya saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Itu kan kemudian menjadi mungkin kejaksaan lebih mempunyai visi atau mempunyai strategi dalam penyidikan yang lebih maju daripada yang dulu. Artinya bahwa kendala-kendala atau hambatan-hambatan terkait dengan penyelesaian penyidikan yang dulu mungkin pernah menjadi permasalahan, sekarang sudah bisa dipecahkan sehingga kejaksaan lebih maju dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak korupsi sehingga perkara yang tangani lebih besar. Nah, kemudian KPK kemarin ada kendala terkait dengan perubahan undang-undang dari Undang-Undang 30 menjadi Undang-Undang 19 2019. Ini juga menjadi kendala karena yang dulu KPK mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa sampai dikatakan sebagai lembaga super body. Dia bisa melakukan penyadapan atau penyidikan, kemudian melakukan penyitaan tanpa izin atau hanya berdasarkan pada suatu perintah penyitaan. Tapi kemudian dengan Undang-Undang 19 2019 maka ada batas-batasan. Di antaranya ada pasal 40, ada KPK bisa melakukan menghentikan SP3 perkara tindak pidana korupsi. Dulu nggak ada di pasal undang-undang sebelumnya, tidak ada. Kemudian untuk melakukan penyitaan harus izin Dewas. Kemudian untuk melakukan penyadapan harus izin Dewas. Itu yang kemudian menjadi pembeda antara undang-undang yang lama 30/2002 dengan undang-undang 19 2019. Itu yang kemudian ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan terkait dengan kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu yang menjadi kendala dari sisi undang-undang. Kalau masalah kemudian masalah oligarki ya itu saya nggak bisa menjelaskan detail. Itu kan itu tataran kebijakan pimpinan yang bisa memberikan penjelasan itu. Mungkin itu udah. Siap. Makasih Mas, dipahami. Baik, ini mungkin Mas Ainul bisa menambahkan sedikit apakah terkait dengan kasus-kasus ini bisa dari sisi pengacara ini dan akademisi ini ya, bisa dijadikan perkara apa enggak ini? Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Wawan. Ya. Ringkas ya, kita mengingat waktu nih Mas Ainul.
Oke, terima kasih. Sebenarnya yang cocok ngasih jawaban ini adalah penyidik sebenarnya. Penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Tapi dilihat dari segi hukum acara pidana, apakah mungkin? Mungkin saja, karena penyelidikan itu kan ditujukan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jadi peristiwanya belum tentu tidak pidana, tapi ada dugaan mengarah ke situ. Dugaannya seperti apa? Yaitu tadi, gelondongan kayu segala macam. Dan itu ada kontribusi terhadap banjir yang begitu destruktif gitu ya, begitu merusak gitu, bukan hanya sekedar banjir yang kemudian musibahnya itu musibah alami aja, tapi ada kontribusi penebangan liar yang begitu masif. Kemudian walaupun kejadiannya udah lama, misalnya kebijakan mengeluarkan izin itu seperti yang viral mungkin zaman menteri tahun sebelum-sebelumnya gitu, itu masih memungkinkan ya? Masih, kan batasan untuk melakukan penyidikan nggak ada. Memang apa namanya, kan masa daluarsa kan sudah ditentukan undang-undang. Kalau korupsi itu kayaknya panjang banget itu sampai 18 tahun, jadi masih ada jeda waktu lah. Kasus-kasus korupsi itu kan biasanya 5 tahun 10 tahun ke belakang gitu. Jadi dengan musibah ini apakah kemudian itu bisa menjadi awal untuk melakukan pemeriksaan? Bisa saja. Paling tidak diawali dengan apakah banjir ini memang banjir yang alami atau enggak. Kalau dilihat dari gelondongan kayu yang begitu masif, masa alami gitu. Nah, apakah kemudian dilanjutkan apakah ini semua ada izinnya atau enggak, atau seperti apa gitu. Nah, itu bisa aja dimulai penyelidikan dari situ. Ya, makasih. Itu aja mungkin dari saya. Ya, ini agak menarik ini juga kepada pemateri, Pak Dr. Khairul Fahmi. Ini kan pertanyaan dari Aska nih, dari IMSIU. Gimana ini minta pendapat dari DPR? DPR kan itu juga penguasanya. Nah, gimana nih pandangannya dari segi tata negara nih? Ya, memang kalau secara teori sistem presidensil itu ya, kita kan Indonesia sistem presidensil. Presidensil itu secara teorinya memang istilahnya ya, selalu itu berayun di antara satu otoritarianisme, yang kedua itu pemerintahan terbelah, istilah atau divided governments. Jadi kalau pemerintahan terbelah itu ketika kekuatan politik di DPR dan pemerintah itu relatif berimbang, itu biasanya akan adu kuat itu. Nah, itu memunculkan disebut dengan pemerintahan terbelah. Tapi sesekali presidensial itu juga bisa terjebak kepada otoritarianisme, itu ketika kekuatan politik di DPR itu juga didominasi oleh kekuatan politik pemerintah. Contoh hari ini ya, apakah pemerintahan hari ini, presidensial kita itu mungkin terjebak kepada praktek otoritarianisme? Bisa saja, karena memang kekuatan koalisi di DPR itu kuat sekali, dan itu mendukung pemerintah semuanya. Nah, jadi apapun yang dikehendaki oleh presiden itu bisa dikabulkan. Dan ini tidak sekarang saja, Pak Jokowi juga kayak gitu dulu kan. Koalisi di DPR itu sangat dominan, sehingga undang-undang apapun bisa digolkan, termasuk salah satu yang sangat-sangat kontroversial itu Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira apa yang hari ini misalkan terjadi di Aceh, di Medan itu perlu diperiksa apakah izin-izin tambang misalkan ataupun pembukaan lahan di situ itu di bawah rezim izin Undang-Undang Cipta Kerja apa tidak? Karena dulu izin-izin itu agak susah ya, karena ada lingkungannya panjang. Kalau sekarang itu kan itu yang disederhanakan dan itu rata-rata ditarik ke pusat. Dan hampir izin-izin itu nggak diketahui, jadi itu memang ditarik semua ke pusat. Kondisi daerah itu nggak ada pertimbangan dari daerah, ya. Itu kelemahan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya baca berita kemarin itu, memang sudah waktunya Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki juga. Nggak bisa juga izin itu semudah itu dikeluarkan ya. Dan saya setuju kalau memungkinkan hari ini dicek penyebab banjir, longsor. Kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang dapatkan izin tambang ataupun yang membuka lahan itu menyalahi aturan, mereka harusnya diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka itu. Dan kapan perlu ya gunakan semua instrumen itu untuk menuntut segala apa yang dilakukan itu dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Itu barangkali Bang Eri ya untuk yang bisa respon yang tadi itu. Yang tadi ada juga dari King South ya, keseimbangan itu ya antara korektor kemanusiaan dan proses peradilan itu. Kalau menurut saya ya memang perlu undang-undang yang ngatur ya. Kalau gerasi jelas lah ya. Abolisi amnesti bagaimana? Amnesti saya kira biar ada kepastian antara penggunaan hak prerogatif presiden dengan proses peradilan itu, ya sebaiknya kalau dia sudah masuk ke proses peradilan, sudah disidangkan di pengadilan, sudah diputus, dan masih tersedia mekanisme hukum melalui banding dan kasasi itu, mestinya tidak boleh digunakan yang namanya rehabilitasi dan amnesti itu. Tunggu aja lah, tunggu putusannya selesai. Nah, nanti kan muncul pertanyaan, kalau gitu kan gerasi, beda. Kalau gerasi itu kan dia tidak menghilangkan pidana, tapi diampuni, dikurangi segala macam. Tapi kalau amnesti, kalau presiden mengeluarkan kepres terhadap amnesti itu kan dia dampaknya adalah penghilangan atau penyadaran sifat pidana. Jadi kalau orang yang diberi amnesti itu yang nggak ada akibat pidana penyadaran sifat pidana di perbuatan itu, jadi dia akan pulih lagi. Jadi saya kira timingnya harus jelas juga supaya jangan kemudian keputusan presiden memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu justru terkesan mengintervensi ataupun mengganggu proses peradilan yang berjalan. Beda kalau abolisi itu ya
Kalau presiden mau ya sebelum masuk ke pengadilan ya gunakan abolisi kalau dia mau gitu. Jadi timing itu harus diatur masing-masing sehingga hak prerogatif presiden silahkan dia pakai, namun proses peradilan pun dihormati ya supaya ada kepastian. Dan jangan juga nanti terjadi demotivasi bagi penegak hukum juga ya. Ya kalau yang kasus-kasus kayak gini, yang kasus politik kayak gini, nggak usah aja ditangani lagi. Besok pasti mereka minta amnesti, minta abolisi, sia-sia aja. Ini kan bisa jadi ini demotivasi bagi penegak hukum untuk melakukan proses pembatasan korupsi. Jadi saya kira itu Bang Eri ya, mungkin ke depan untuk memberikan kepastian memang perlu kita undang yang ngatur tentang penggunaan hak ini. Terima kasih Bang, saya balikan. Ini tadi dari Jeddah yang sempat menghilang karena sinyal. Apakah sudah balik lagi dari PPMI Jeddah? Ya, kalau enggak, ini juga ada ini pertanyaan terakhir kita kasih kesempatan dari Hima UT nih, Hima Universitas Terbuka Riyadh. Mas Ari, saya lihat ada Mas Ari tadi. Atau Ocha? Ya, kalau enggak, mungkin, ya silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum Pak. Izin menyimak dulu soalnya lagi kerja. Oh, siap. Nah, jadi ini sebagai info bagi di Indonesia, begitulah perjuangan di sini. Kalau yang di Hima UT ini kebanyakan teman-teman PMI, bukan PPMI ya. PPMI itu kan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa. Ini Persatuan Pekerja Migran. Jadi sambil bekerja. Nah, ini yang kita salut sama teman-teman dari Hima UT ini yang terus upgrade diri untuk bisa lebih baik. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Kalau disimpulkan satu-satu, ya mungkin panjang kesimpulannya. Setidaknya adalah kita berharap hari ini pertemuan bisa memberikan pencerahan bagi khususnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Jangan sampai kita ada batas Indonesia perkembangannya kita tidak mengetahui. Dan insya Allah di lain waktu kita undang pemateri-pemateri yang kebanggaan ini. Ya ini Gazi nih, satu. Silakan terakhir Gazi ya. Mohon maaf Pak, bukan mau bertanya. Mau izin ingatkan, belum foto bareng kita Pak? Oh iya, foto bareng ya, karena sebagian udah ada yang keluar nih. Oke, baik. Tolong semua kamera dinyalakan dulu. Ini kita bikin galeri untuk foto bareng. Ya, minta tolong. Nah, ini kelihatan ada yang rame ini. Ini karena kebetulan kalau mahasiswa ini rata-rata di asramanya nih. Jadi salah satu kelebihan mahasiswa di sini, asrama pun juga digratiskan. Ya, asrama gratis, uang kuliah gratis, kemudian beasiswa juga gratis, pulang ke Indonesia juga gratis setiap tahun. Nah, silakan kabarkan ke Indonesia kalau mau kuliah di sini. Dan jurusannya juga ada jurusan umum. Ini tolong angkat tangan yang dari Haraj mana? Dari Haraj. Mana suaranya dari Haraj? Jadi yang dari Haraj itu jurusannya 100% jurusan umum. Tidak, ini mahasiswa PPMI Karaj. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat mereka. Jadi kalau disuruh pengajian nggak ngerti orang yang dari Haraj itu. Baik, kita foto ya layar pertama. Satu. Kita berikutnya slide kedua. Nah, oke. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ada closing statement dari masing-masing pemateri. Silakan. Kita berikan dulu kepada Mas Wawan sesuai dengan jadwal dalam surat. Pasti udah Eri dan rekan-rekan sekalian bahwa kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi itu penting. Artinya bahwa apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, setidaknya itu mendukung dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan negara kita dan indeks persepsi korupsi kita juga masih sangat rendah, dan itu harus kita upayakan dengan penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di semua lini. Nah, jadi di momen Hakordia tahun 2025 ini, semoga kita mendapatkan pencerahan atau upaya-upaya nyata dari pemerintah dalam ikut serta mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sesuai dengan tema kita, diharapkan kebijakan pemerintah, terutama hak prerogatif presiden terkait dengan yang berhubungan tindak korupsi ini dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, sehingga itu berdampak dalam menunjang atau menunjang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin itu statement dari saya terkait dengan materi kita kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan di PPMI Arab Saudi
mungkin sekarang mungkin baru online, mungkin lain waktu bisa bertemu offline di Arab Saudi, difasilitasi UDARI ke sana saya, insya Allah. Saya terima kasih dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hari anti korupsi ini sedunia ini yang leading sektornya adalah dari KPK. Jadi nanti Mas Wawan bisa sampaikan juga bahwa di Arab Saudi sudah dilakukan peringatan hak kordia. Kan bisa laporan lah ke ini kan ke KPK-nya. Siap. Baik, kita lanjut ke Mas Ainul. Terima kasih Udayri. Saya hanya melihat bahwa keputusan Presiden ini harus menjadi bahan koreksi bersama. Artinya dari pemerintah dan penegak hukum juga. Karena bagaimanapun penegakan hukum atau sistem peradilan pidana yang modern itu kan harus disertai dengan pengawasan gitu. Jadi salah satu contoh termasuk dalam tindak pidana korupsi juga harus tetap dilakukan pengawasan. Saya ambil contoh misalnya persoalan tentang baru-baru ini kan banyak sekali kejaksaan melakukan penuntutan terhadap pasal 2 kerugian keuangan negara, itu masuk di dalamnya itu kerugian lingkungan misalnya. Nah ini kan sebenarnya pemisahan antara dua bidang hukum itu kan sangat jelas gitu. Sebenarnya KPK juga pernah beberapa kali melakukan itu. Nah ini juga harus menjadi bahan bahwa tetap penegakan hukum itu harus diletakkan dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam rangka untuk mengkapitalisasi peradilan pidana gitu. Begitu juga dari sisi Presiden, diharapkan juga jangan sering-sering membuat keputusan-keputusan tersebut karena berpotensi mendelegitimasi peradilan pidana gitu. Ya, begitu aja mungkin udah. Terima kasih Mas Ainul atas paparan dan diskusi hangatnya. Salam hangat dari kami semua. Berikut kepada pemateri ketiga, Dr. Khairul Fahmi, silakan. Baik, saya tidak banyak Bang Iri ya, saya setuju tadi dengan Mas Ainul ya. Ini koreksi dua belah pihak sebetulnya. Pertama di proses penegakan hukum kita, baik itu di penyidik, di penuntut, di pengadilan juga ya. Sudah waktunya juga untuk mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keseimbangan penegakan hukum itu. Karena kan tidak ada jaminan bahwa semua proses penegakan hukum yang mungkin dalam perspektif pembuktian formilnya terpenuhi, tapi secara materialnya bagaimana? Karena dalam filsafat hukum itu kan dialognya begitu ya, adil kepastian. Kalau pasti teman-teman penyidik lebih mengedepankan kepastian karena memang keterpenuhan unsur yang dikejar. Tapi apakah itu memang adil apa tidak? Itu kan perlu diperhitungkan lebih jauh. Yang kedua, Presiden juga demikian. Dalam penggunaan hak prerogatif tentu tidak boleh menyebabkan proses penegakan hukum itu seakan diintervensi sedemikian rupa sehingga kesannya itu Presiden tidak menghormati itu. Oleh karena itu saya memang menyarankan ya sudah waktunya juga didorong ke arah bagaimana ada rumusan undang-undang yang secara jelas mengatur tentang penggunaan itu, termasuk timing penggunaan hak Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu. Mudah-mudahan ini tidak sekedar untuk berbagi pemikiran saja di forum ini, dan mudah-mudahan juga mungkin ada mahasiswa yang ada di Arab Saudi juga bisa bersama-sama ya, mungkin melakukan kajian, rekomendasi, kemudian juga mengampungkan ini sebagai wacana bersama untuk perbaikan ke depan di hukum kita, khususnya di penggunaan hak prerogatif di bidang yudisial ini. Terima kasih, mohon maaf kalau yang tadi ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga pemateri. Kami pun juga mohon maaf apabila selama diskusi kita lakukan ini ada yang kurang pas, yang kurang berkenan. Yang penting niat kita sama, adalah niat baik yang pertama. Ketika niat baik kita lakukan, maka akan dapat 2 pahala. Itu seperti hadis dalam yang dipelajari juga ya. Ini para mahasiswa pasti hafal semua nih. Nah, baik, mungkin itu saja pertemuan kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara, saya selaku moderator, bermohon maaf. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Silakan kepada Gozi selaku moderator. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada siang hari ini, waktu Saudi, dan sore hari di waktu Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, dan khususnya terima kasih atas bapak-bapak narasumber yang telah memberikan kita ilmu atau bidang keilmuan yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan insya Allah insight-insight yang Bapak berikan dan sampaikan kepada kami akan kami manfaatkan sebaik mungkin, dan insya Allah akan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kami lainnya yang belum hadir pada hari ini. Insya Allah kita bisa sampaikan apa isi materinya. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis.
Terima kasih semua. Wajazakumullah khairan pada setiap PPMI yang telah mengirimkan perwakilannya. Dipersilakan untuk